Bab 481. Pakaian suci mekanik kelas sempurna, bagian 2. Atribut pertama di antara 3 atribut khusus tambahan dalam pakaian suci mekanik tingkat sempurna adalah sistem senjata tingkat sempurna. Senjata grapple dengan kualitas sempurna. Kemampuan serangan, 1500, jangkauan tembak, 3 meter, penyesuaian untuk mengenai target meningkat sebesar 50%, energi yang dihamburkan. 0. Topografi yang cocok. Darat. S. Udara. S. Alam semesta. S. Perairan. A. Penjelasan tambahan, dapat ditingkatkan hingga tingkat tertentu, perbandingan tambahan, kemampuan serangan bila baja dingin normal, 300. Rudal terpandu akurat kelas sempurna. Kemampuan serang, 2000, jangkauan tembak, 200 meter, penyesuaian untuk mengenai target meningkat 100%, peluru habis, 6. Topografi yang cocok. Darat. S. Udara. S. Alam semesta. B. Perairan. B. Penjelasan tambahan, dapat ditingkatkan hingga batas tertentu, perbandingan tambahan, kemampuan serang pistol biasa, 600. Sinar cahaya pulsa listrik bertekanan tinggi bermutu sempurna. Kemampuan serang, 3200, jangkauan tembakan, 500 meter, penyesuaian untuk mengenai target meningkat sebesar 100%, energi yang dihamburkan, 20. Topografi yang cocok. Daratan. S. Udara. S. Alam semesta. A. Perairan. Tidak tersedia. Penjelasan tambahan, dapat ditingkatkan hingga tingkat yang kecil, perbandingan tambahan, kemampuan serang peluncur roket normal, 1000. Bom foton kelas sempurna. Kemampuan serang, 5400, jangkauan tembak, 1200 meter, penyesuaian untuk mengenai target meningkat sebesar 100%, energi yang dihamburkan, 100. Topografi yang cocok. Daratan. S. Udara. S. Alam semesta. A. Perairan. Tidak tersedia. Penjelasan tambahan, dapat ditingkatkan, lainnya, ketika kapasitas saat ini tidak cukup untuk menghasilkan output, maka tidak dapat digunakan. Meskipun atribut terakhir dari bom foton bermutu sempurna tidak dapat digunakan karena kapasitas yang tidak mencukupi dalam sistem sumber energi, 3 sistem senjata bermutu sempurna lainnya membuat Hong Dali langsung merasa seperti dia dapat menegakkan perdamaian dunia hanya dengan mengenakan setelan itu. Ini memang. Hong Dali terkejut. Hong Dali gelisah. Hong Dali menjadi gila. Yang kuinginkan hanyalah pakaian suci mekanik yang tampak bagus dan menarik perhatian. Sebaliknya, pakaian itu dilengkapi dengan sistem persenjataan canggih. Apakah itu benar-benar baik untukku? Aku orang yang boros, bukan seorang militeris yang berencana menaklukkan dunia. Asteris baiklah, kali ini, benar-benar seperti Iron Man. Saya akan dipanggil Mechanical Man di masa depan, asteris. Setelah melihat atribut pertama dari sistem senjata tingkat sempurna, atribut kedua adalah berikutnya. Kemampuan serangga tingkat sempurna tambahan. Sprint dengan tingkat sempurna. Speed burst, 62 mil per jam, berkelanjutan selama maksimal 10 menit. Penjelasan tambahan, sumber daya saat ini. Lompatan sempurna. Layup burst, 100 meter, dapat digunakan 100 kali. Penjelasan tambahan, sumber daya saat ini. Pendaratan sempurna tambahan. Kekuatan kelas sempurna. Ledakan kekuatan, 20.000 kg, bertahan selama maksimal 5 menit. Penjelasan tambahan, sumber daya saat ini. Panjatan bermutu sempurna. Tusuk-tusuk sangat kecil yang terpasang pada setiap jari memungkinkan panjatan berbagai dinding. Asteris baiklah, kemampuan dari gen serangga yang diteliti Zhang Yi tampaknya sudah lengkap. Hehe, aku sendiri adalah pahlawan kecil. Aku akan menjadi Spiderman di masa depan. Kudengar aku bisa menempel di dinding untuk mengintip jika aku mengenakan kostum ini. Ini pasti ide yang bagus, asteris. Sebenarnya, secara keseluruhan, kedua atribut ini dianggap sebagai fungsi yang kuat. Namun, meskipun kuat, keduanya masih dalam batas imajinasi seseorang. Sederhananya, 100 pakaian suci mekanik yang dikirim oleh Kepala Biro dirancang untuk keperluan militer. Fakta bahwa sistem persenjataan yang dibawa oleh pakaian ini telah melampaui sistem manusia adalah hal yang wajar. Dengan bagian-bagian yang dirakit Hong Dali dari pembongkaran, tentu saja diperlukan peningkatan besar. Tidak dianggap aneh untuk memilikinya. Namun, atribut terakhir ini jelas berada di luar perkiraan Hong Dali. Atribut ketiga adalah penggabungan tingkat sempurna dengan Mesya. Di dalam pakaian suci mekanik bermutu sempurna, terdapat sistem saraf terhubung bermutu sempurna yang memungkinkan penggabungan dengan Mesya. Ini sangat meningkatkan kelincahan dan kemudahan pengoperasian Mesya. Penjelasan tambahan, ketika sumber daya saat ini tidak cukup untuk menghasilkan output, sumber daya tersebut tidak dapat digunakan. Untuk sementara tidak dapat digunakan lagi. Namun, meskipun tidak dapat digunakan, fungsi ini sungguh mengesankan. Apa implikasi dari kemampuannya untuk bergabung dengan Mesya?
Ini menyiratkan bahwa kekurangan yang sebelumnya disebutkan oleh Lin Chuyin mengenai senjata mirip manusia yang diciptakan untuk peperangan dapat diatasi dengan ini. Terutama kemampuan manuvernya. Kemampuan manuver Mesha adalah masalah terbesar. Mustahil bagi Mesha untuk menghindar dengan lincah saat menghadapi rudal dari jet tempur lawan. Selain itu, kecepatan gerakannya pasti tidak akan bisa mencapai kecepatan pesawat. Dengan demikian, ia hanya bisa menjadi sasaran hidup. Jika ia ingin mencapai kecepatan menghindar yang benar-benar cepat, maka ia akan dengan mudah menyebabkan tubuh Mesha tersebut kehilangan bentuk karena tingkat ketahanan yang tidak memadai terhadap kompresi pada persendiannya. Akan tetapi, dengan pakaian suci mekanik bermutu sempurna ini, asal mereka memikirkan bagaimana cara menggabungkannya dengan Mesha, maka kelincahan Mesha itu tidak akan menjadi masalah. Asteris hahaha. Gundam, aku datang. Memang, impian seorang pria seharusnya adalah bintang atau lautan, benar kan, Asteris? Di masa depan, kita harus mengendarai Gundam ke sekolah. Menggunakan mainan ini sebagai moda transportasi pasti akan lebih menarik perhatian daripada mengendarai mobil. Asteris pikirkanlah. Di sekolah, yang lain mengendarai lusinan mobil sport yang harganya lebih dari jutaan yuan dan mereka merasa hebat dan berpengaruh. Tapi mari kita kendarai Gundam ke sana. Tidak bisakah Grand Zone kita yang bermutu sempurna bertransformasi? Tunggu saja sampai kita menemukan cara untuk bertransformasi, maka ia akan dapat bergabung dengan pakaian suci mekanik bermutu sempurna ini. Kemudian, kita akan mengendarainya ke sekolah. Hahaha. Mobil-mobil lain akan berada di kaki kita dan tampak seperti kumbang dari atas, Asteris. Sejauh ini, masalah yang paling mendesak adalah sumber listrik. Namun, Hong Dali tidak terlalu khawatir tentang hal itu karena semuanya harus terjadi selangkah demi selangkah. Orang yang gemuk tidak akan menjadi gemuk hanya karena makan seharian. Oleh karena itu, mereka hanya harus melakukannya dengan perlahan dan mantap. Ya, sudah diputuskan, jika ada sumber kekuatan yang bagus di masa depan, maka aku akan menghancurkan mereka dengan banyak uang, hancurkan mereka dengan keras. Jika reaktor fusi nuklir skala kecil atau jenis mesin lainnya benar-benar dapat diciptakan, maka itu akan sangat memuaskan. Benar, kan? Gunung Tianjing, di dalam rumah kecil rahasia. Hong Dali ini. Pria misterius itu menatap alat pendeteksi keberuntungan di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan heran, aku tahu keberuntungannya bagus, aku tahu keberuntungannya pasti luar biasa. Dia bergumam pada dirinya sendiri sekali lagi sebelum menyeringai lebar saat dia duduk kembali di kursinya. Agar dapat disebut sebagai pemimpin negara surgawi, otak pria misterius itu harus bekerja cepat. Sejak melihat indeks keberuntungan Hong Dali meroket, ia segera menyimpulkan bahwa Hong Dali, pria ini, sedang melakukan sesuatu dengan 100 set pakaian suci mekanik yang telah ia kirim. Pria misterius itu tidak dapat menebak detail konkret tentang apa yang sedang dilakukannya. Namun, itu tidak penting. Yang penting adalah Hong Dali sangat beruntung. Pakaian suci mekanik itu pasti akan mendatangkan pahala yang besar. Pria misterius itu tidak tahu berapa banyak pahala yang akan mereka dapatkan, tetapi dia tahu bahwa jumlahnya tidak akan sedikit. Ya, tetaplah tenang, aku harus tetap tenang. Pria misterius itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya mengendalikan kegembiraannya. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah menunggu berita terbaru dari Kepala Biro. Jika semuanya sesuai dengan yang dibayangkannya, maka Hong Dali akan jauh lebih berguna, di luar imajinasi semua orang. Mengenai kegunaannya secara spesifik, masih belum bisa diungkapkan. Kucing itu tidak bisa dibiarkan keluar dari karung. Pemimpin, sekarang kita akan... Melihat pria misterius itu tersenyum bodoh di kursinya, Dr. Aiwi bertanya dengan hati-hati dari samping, haruskah kita kembali dulu atau terus tinggal di sini untuk mendeteksi indeks keberuntungan terbaru Hong Dali? Minta semua orang untuk berhenti bekerja dan kembali untuk beristirahat, lalu, pergi ke ruang makan negara untuk makan dan beristirahatlah di sore hari sebelum menunggu instruksi lebih lanjut. Pria misterius itu terbatuk datar sebelum kembali tenang. Dia berkata perlahan, pastikan untuk mengingat bahwa tidak ada sepatah kata pun tentang masalah hari ini yang boleh diungkapkan, kalau tidak, kalian semua akan tahu akibatnya. Kami jamin tidak akan ada yang bocor. Dr. Aihui dan yang lainnya basah oleh keringat sebelum dengan cepat membuat pendirian mereka jelas. Ya, pergi sekarang. Pada saat yang sama, di luar gudang. Tang Muxin terus menatap pintu gudang, bertanya kepada Kepala Biro dengan lembut, Paman Kepala, berapa lama lagi Dali akan tinggal di dalam? Kita tidak tahu hasil utak-atiknya kali ini. Kepala Biro memasukkan kedua tangannya ke dalam saku sampingnya. Jika dia mengenakan mantel angin besarnya dan mengenakan penutup mata, dia akan menjadi seperti Kepala Biro agen SHIELD dari film di bumi. Kapten Amerika. Orang tua ini masih berpura-pura keren di usianya yang sudah tua ini. Ekspresinya tampak tenang saat dia menjawab perlahan,
jangan tidak sabar, orang ini pasti bisa menciptakan sesuatu yang bagus. Oh benar, Xin Xin, Dali punya terlalu banyak rahasia, bukankah kamu sedikit penasaran? Siapa yang penasaran dengannya? Tang Muxin tertawa pelan. Dali benar-benar pintar, jangan menilai dia dari sikapnya yang biasanya ceroboh dan jujur, dia mungkin tidak pandai menangani masalah kecil, tetapi dia cerdik saat menangani masalah besar. Awalnya dia mencoba-coba menciptakan hal-hal baru secara perlahan, dan ketika kami akhirnya mengetahuinya, kami pun terbiasa dengan caranya. Lagi pula, aku terlalu malas untuk bertanya padanya, kurasa dia mungkin tidak bisa memberi tahu kita, yang perlu kalian ketahui adalah dia tidak akan menipu rakyatnya. Hehe, apa yang kamu katakan memang benar. Kepala biro mengangguk sambil tersenyum sebelum menatap Lin Chuyin. Chuyin, apakah kamu tidak penasaran? Oh, Lin Chuyin tidak bereaksi banyak. Saya hanya ingin meneliti sains dan teknologi, selama dia baik-baik saja, saya tidak peduli dengan hal lain. Baiklah, memang, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Orang-orang aneh selalu dapat menemukan orang-orang yang aneh. Pada akhirnya, seperti yang dipikirkan semua orang hingga saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari dalam gudang. Siluet seseorang terlihat berlari ke langit dengan suara tawa yang memenuhi seluruh langit. Hahaha, apa yang paling kuinginkan akhirnya tercapai. Mendengar suara itu, semua orang menoleh ke arahnya. Siluet seseorang dengan kostum putih keperakan terlihat melesat ke angkasa pada ketinggian lebih dari 50 meter, melakukan berbagai gerakan di udara, ada yang salto ke depan, ada yang berguling ke belakang, ada yang berguling ke kiri, ada yang berguling ke kanan. Si bajingan Hong Dali berguling-guling di udara sebelum menghantam tanah dengan suara gemuruh yang keras. Benturan itu menciptakan lubang di tanah dan menyebarkan awan debu yang besar. Mulut semua orang melebar membentuk huruf O, hingga tertutup rapat setelah Hong Dali berdiri sambil mengerang dan mengerang. Lin Chuyin malah lebih khawatir tentang selubung luar pada tubuh Hong Dali. Pelindung rangka luar pada pakaian ini tampaknya jauh lebih kuat dari milikku. Sebaliknya, kepala biro berkata dengan nada mendesak, bajingan, kamu baik-baik saja, apakah kamu terluka? Bab 482. Bom sesuatu. Orang ini baru saja membuat pakaian suci mekanik yang tampak sangat mengesankan. Sebaiknya dia tidak jatuh dan berakhir dengan separuh tubuhnya lumpuh setelah memasuki arena. Ah, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Setelah mendengar bahwa semua orang begitu peduli padanya, Hong Dali segera bangkit dari lubang besar itu dan tertawa. Ya, aku masih belum mengerti cara mengoperasikan sistem pendaratan sepenuhnya. Dasar bajingan. Kepala biro tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Seperangkat baju zirah rangka luar yang hebat itu adalah pakaian suci mekanik yang legendaris. Itu adalah baju zirah terbaru yang direformasi yang dibuat murni untuk peperangan. Itu dibuat oleh negara surgawi, dibuat sesuai dengan teknologi yang dikembangkan oleh Lin Chuyin. Fakta bahwa Hong Dali dapat memanfaatkan pakaian suci mekanik sedemikian rupa sudah luar biasa. Baguslah kau baik-baik saja, seperangkat baju zirah ini jauh lebih kuat daripada yang kukirimkan padamu, cepat biarkan aku melihatnya. Meskipun kepala biro tidak mengerti seberapa kuat baju zirah Hong Dali, dia bisa tahu dari penampilannya bahwa baju zirah itu telah mengalami beberapa perubahan. Penampakan pakaian suci mekanik yang asli awalnya mirip dengan serangga karena banyak komponennya dirancang berdasarkan struktur serangga. Akan tetapi, perlengkapan zirah ini justru memiliki gaya yang lebih futuristik, sehingga penampilannya lebih menyerupai manusia. Hehe, jangan cemas bagaimanapun, kita harus merayakannya. Hong Dali menyeringai lebar. Lampu, musik, mari kita menari bagian dari tarian geng kapak terlebih dahulu. Bajingan ini menciptakan seperangkat pakaian suci mekanik bermutu sempurna yang, selain menunggu penggabungan dengan Grand Zone bermutu sempurna yang telah diubah untuk mengendarainya ke sekolah, satu-satunya yang tersisa adalah mengenakan baju zirah dan menari-nari di dalamnya. Setelah dipikir-pikir, jika sekelompok besar orang bisa menari dengan pakaian suci mekanik seperti geng kapak seperti yang ditunjukkan dalam film Kung Fu, itu akan sangat keren. Tentu saja, jika kita menyebut Small Apple, maka itu akan lebih hebat lagi. Mendengar perkataan Hong Dali, kepala biro itu langsung marah. Bajingan, apa benda berharga seperti itu bisa kau gunakan untuk menari-nari? Cepat mari kita lihat apa yang perlu diperbaiki. Oh, paman kepala, kau selalu saja cemas. Hong Dali mengerang sambil membuka topengnya sebelum berkata dengan santai, masih ada 5 set di dalamnya, dan kualitasnya hampir sama dengan yang ini, aku akan menghadiahkan paman kepala 1 set untuk keperluan penelitian, sedangkan sisanya, Chuyin akan mendapatkan 1 set, dan Xin Xin akan mendapatkan 1 lagi, ya, simpan 1 set untuk Suster Nian Wei, aku akan mendapatkan 1 set, 1, 2, 3, 4, ya, sepertinya masih ada 1 set lagi, aku akan memberikannya kepada Suster Xiaowei. Di antara ke-6 pakaian suci mekanik, selain milik Hong Dali, 5 yang tersisa memiliki kualitas yang sedikit lebih buruk. Sebenarnya,
Itu adalah perbedaan antara produk asli dan produk yang diproduksi secara massal, tetapi itu tidak dianggap sebagai masalah besar. Perbedaan terbesar adalah penampilannya. Hong Dali adalah seseorang yang menilai orang berdasarkan penampilannya dan merupakan orang yang paling menghakimi. Dali, benarkah ada yang cocok untukku? Mata Tang Muxin berbinar-binar seperti bintang dan dia berlari ke gudang dengan penuh semangat. Aku akan berlari ke sana dan melihatnya. Aku juga akan melihatnya. Lin Chuyin bergegas menyusul. Aku tidak akan menggunakannya untuk saat ini. Ling Xiaoyi sedikit malu. Barang yang sangat berharga, ditambah lagi aku tidak membutuhkannya, aku sendiri bukan tipe yang cocok untuk berperang. Tenang saja, kita tidak akan berperang. Hong Dali menyeringai lebar. Pakai saja dulu, kalau ada waktu, ayo kita cari pencuri, pasti akan sangat bagus kalau kita bisa menangkap pencuri dengan ini. Oh iya, kata sandinya adalah Dali menciptakan keajaiban, jangan lupa itu. Kepala biro berkata, pakai saja untuk menangkap pencuri, apakah percaya aku akan mencekikmu sampai mati? Biaya pembuatan ini sangat mahal. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia juga berlari ke gudang karena dia takut jika dia tidak bergegas, set terakhir akan diberikan kepada orang yang tidak berguna ini. Setelah itu, dua suara lembut terdengar dari dalam gudang. Dali menciptakan keajaiban. Oleh karena itu, Tang Muxin dan Lin Chuyin mengenakan satu set pakaian suci mekanik dan berjalan keluar dari gudang. Bersama dengan Hong Dali, tiga pria, wanita, mekanik berwarna putih keperakan itu bersinar sangat terang di bawah sinar matahari sehingga dapat menyilaukan mata semua orang yang berlapis emas 24 karat. Selain itu, Hong Dali dan kepala biro tidak berani mengatur orang-orang yang hadir saat ini. Orang ini bisa disebut sebagai anak kesayangan negara surgawi yang pasti tidak bisa dimarahi atau dipukul. Meskipun Tang Muxin, wanita ini, lebih mudah diajak bicara, masalahnya terletak pada kenyataan bahwa dia tidak begitu mengerti tentang sains dan teknologi. Untungnya, ada Lin Chuyin, si ahli teknologi ekstrim yang hadir. Kepala biro segera bertanya padanya, Chuyin, apa pendapatmu tentang indeks numerik berbagai fungsi jas ini? Sejauh ini, semuanya tampak baik-baik saja. Suara Lin Chuyin terdengar dari dalam pakaian suci mekanik sebelum dia berkata perlahan, terutama senjatanya, semuanya terlihat sangat kuat. Saat dia berkata demikian, dia mengangkat lengannya dan berkata dengan ringan, sinar cahaya pulsa listrik bertekanan tinggi. Dengan sangat cepat, seberkas cahaya kuat yang menyilaukan terkonsentrasi di telapak tangannya. Setelah itu, terdengar suara robekan dan seberkas cahaya biru putih ditembakkan dengan keras, menghantam dinding gudang dan langsung menciptakan lubang setebal mangkuk kecil. Itu adalah sinar cahaya pulsa listrik bertekanan tinggi dengan daya 20%. Setelah ledakan itu ditembakkan, Lin Chuyin melihat ke arah kepala biro dan berkata, sejauh ini, seperti itulah kelihatannya. Itu. Kepala biro itu ternganga dan lidahnya keluh. Aku tidak ingat senjata-senjata pada pakaian suci mekanik ini begitu mengesankan. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia memeluk erat-erat satu set pakaian suci mekanik yang diberikan kepadanya oleh Hong Dali. Ini adalah harta karun, tidak, aku akan kembali sekarang. Ya, Paman Kepala, apakah kau akan pergi sekarang? Hong Dali bertanya dengan heran. Setidaknya kau harus ikut berdansa dengan kami. Bajingan, kau pikir semua orang bosan seperti dirimu. Kepala biro berkata dengan nada sinis, kau tahu betapa pentingnya benda ini, begitu benda ini keluar, senjata mungkin akan menjadi usang, selama perang, tentara akan mengubah pandangannya mengenai kemampuan tempur masing-masing prajurit, mengenai evaluasi konkret atas fungsinya, mereka harus menunggu laporan analisisnya keluar. Oh, Hong Dali mendengus. Aku benci perang, kalau begitu, Paman Kepala, kau bisa melanjutkan apa yang sedang kau lakukan, lanjutkan. Kepala biro langsung memanggil helikopter. Namun, saat ia melangkah maju, sekelompok besar wartawan mengejarnya dan mengerumuninya setelah mendengar beberapa aktivitas di sisi ini. Saat John melihat mereka bertiga, Hong Dali, Tang Muxin, dan Lin Chuyin berkilau di bawah sinar matahari dengan jas, ia berseru kaget, ya Tuhan, semuanya, lihat apa yang baru saja kita temukan. Ia bergegas maju saat mengatakan itu, sebelum bertanya dengan keras, apakah itu Tuan Muda Dali? Kita benar-benar ketahuan. Hong Dali menganggukkan kepalanya sambil menyeringai. Sebagai manusia mekanik yang ingin merahasiakan identitasnya, Anda bisa memanggil saya Tuan Muda, hehe. Seorang pria mekanik yang tidak mau mengungkapkan identitasnya tetapi masih dipanggil Tuan Muda. Tang Muxin menutupi wajahnya. Ya Tuhan, apa bedanya dengan memberitahu mereka namamu secara langsung? John menatap baju zirah berkilauan di Hong Dali dan bertanya dengan nada mendesak, Tuan Muda, apakah baju zirah ini digunakan untuk syuting prajurit suci Dewi? Berapa perkiraan biaya pembuatan baju zirah ini? Pertanyaan yang diajukannya persis seperti yang ada dalam pikiran semua wartawan lainnya.
Seketika, semua orang yang hadir terdiam dan mengarahkan mikrofon mereka ke arah Hong Dali. Biaya pembuatannya. Hong Dali tampak sangat tertekan saat menjawab pertanyaan ini. Biar aku hitung, biayanya 300 juta yuan untuk 6 set, 50 juta yuan untuk 1 set, cukup murah. Asteris lumayan, pertanyaan ini tidak terlalu sulit bagiku, asteris. Armor mekanik senilai 50 juta yuan. Semua wartawan yang hadir benar-benar tercengang. Begitu Hong Dali memberikan jawabannya, semua orang mulai berdiskusi sekaligus. Ya Tuhan, baju besi mekanik senilai 50 juta yuan, orang ini benar-benar bukan orang biasa yang tidak berguna, apakah benda ini benar-benar bisa berfungsi, ini benar-benar tampak hebat. Tidak peduli seberapa bagus tampilannya, tetap saja tidak mungkin bernilai 50 juta yuan, benda ini hanya bisa digunakan untuk membuat film. Kan, bagaimana jika ada senjatanya, bagaimana baju besi sekecil itu bisa ada senjatanya, bahkan jika ada, senjatanya mungkin tidak akan terlalu kuat, kan? Saat semua orang berdiskusi secara diam-diam, seorang reporter berambut merah dan bertubuh jangkung dan besar melangkah maju untuk mewawancarai Hong Dali. Dia bertanya dengan keras, senang bertemu dengan Anda, Tuan Muda, saya Beck, seorang reporter dari situs web, Keamanan Dunia, milik Mereka, untuk membahas masalah perdamaian dunia. Bolehkah saya bertanya kemampuan apa yang dimiliki pakaian suci mekanik ini, apakah ia memiliki senjata yang tangguh? Situs web, Keselamatan Dunia, milik Mereka adalah situs web sains dan teknologi militer terbesar milik Mereka. Cukuplah untuk mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang dimuat di situs web tersebut akan menarik perhatian warga di seluruh dunia. Terutama untuk peralatan perang berteknologi tinggi, situs web tersebut akan langsung menarik perhatian semua orang. Benar saja, saat Beck menyelesaikan kalimatnya, semua orang kembali tenang. Semua orang menunggu tanggapan Hong Dali. Bagaimanapun, membocorkan informasi sensitif tentang urusan militer rahasia negara bukanlah masalah kecil. Oleh karena itu, jika itu adalah orang biasa, dia akan berusaha sebaik mungkin menyembunyikan informasi tersebut dalam menghadapi situasi seperti itu dengan hanya berbohong. Namun, orang biasa adalah orang biasa, dan Hong yang boros adalah Hong yang boros. Mereka tidak dapat disebutkan dalam satu kalimat yang sama. Hong Dali menjawab dengan lugas, kemampuan benda ini luar biasa. Saat mengatakan itu, dia menoleh dan melihat sekeliling. Apa kalian ingin aku menunjukkannya dengan meledakkan sesuatu? Sarannya mendapat persetujuan semua orang dan tepuk tangan meriah pun terdengar. Semua orang ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh baju zirah senilai 50 juta yuan ini. Reporter, Keselamatan Dunia, Mereka, Beck, berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda, jika itu benar-benar memungkinkan, itu akan sangat bagus. Namun, tampaknya tidak ada yang bisa diledakkan di sini. Oh, tidak apa-apa, apapun yang ingin aku ledakkan, akan kuledakkan. Saat Hong Dali berkata demikian, ia memerintahkan Lin Chuyin, yang berdiri di samping. Chuyin, ayo ledakkan gudang itu, hahaha, aku ingin meledakkannya dengan kekuatan penuh. Tang Muxin berkata dengan heran, kau benar-benar membocorkannya. Tentu saja. Hong Dali menganggukkan kepalanya dengan bangga. Mengenakan pakaian suci mekanik berwarna putih keperakan, Hong Dali tampak seperti batangan perak besar saat ini. Ini adalah pakaian suci mekanik yang sangat menarik perhatian. Tentu saja aku akan meledakkan apapun yang ingin aku ledakkan. Baiklah. Lin Chuyin tidak pernah menolak permintaan Hong Dali. Ia segera mengangkat kedua telapak tangannya ke ketinggian yang sama dan pelontar sinar listrik bertekanan tinggi di telapak tangannya diarahkan ke gudang yang berada di suatu tempat di kejauhan. Ia berkata dengan ringan, sinar listrik bertekanan tinggi, kekuatan penuh, tembak. Kali ini berbeda dengan apa yang sebelumnya dia tunjukkan kepada kepala biro. Sebelumnya, hanya 20% dari daya penuh. Namun, kali ini daya penuh. Bab 483. Aku manusia mekanik, aku bicara untuk diriku sendiri. Sinar cahaya pulsa listrik bertekanan tinggi, daya penuh, tembak. Sesaat kemudian setelah kata-kata Lin Chuyin, semua orang melihat cahaya mengalir di antara telapak tangannya, berkedip cepat. Cahaya itu menyilaukan seperti sinar matahari, begitu terang sehingga membuat mata orang-orang yang melihatnya sakit. Mereka segera mengeluarkan kacamata hitam yang mereka bawa sendiri. Namun, meskipun begitu, saat cahaya itu semakin kuat, mata mereka perlahan menyipit. Pancaran cahayanya terlalu terang. Jika durasinya sedikit lebih lama, mungkin akan menyebabkan kebutaan sementara. Ya Tuhan, jika pancaran cahaya sebelum dipancarkan saja sudah begitu terang, maka seberapa mengerikan dampak yang dihasilkan. Semua orang memiliki pikiran yang sama di benak mereka saat itu. Jelaslah bahwa perjalanan ke kampus New Lan siang ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Itu karena mereka mungkin bisa menyaksikan munculnya peralatan perang yang benar-benar baru dan sangat menakutkan bagi para prajurit.
Saat mereka memikirkan hal itu, cahaya dari telapak tangan Lin Chuyin semakin kuat hingga lebih menyilaukan daripada cahaya matahari. Akhirnya, semua orang tidak dapat menahannya lagi karena tidak mungkin hanya mengandalkan kacamata hitam untuk melindungi mata mereka. Namun, meskipun begitu, mata mereka masih terasa sedikit perih. Sedangkan yang lainnya, mereka berharap kamera video mereka dapat menangkap gambar apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, sinar energi yang sangat menakutkan ditembakkan dari antara telapak tangan Lin Chuyin. Saat sinar energi itu baru saja ditembakkan, diameternya hanya sekitar 10 cm. Namun, setelah menempuh jarak sekitar 1 meter, diameter sinar energi itu melebar hingga sekitar 2 meter. Itu masih belum seberapa. Ular-ular listrik yang gila melilit sinar energi putih itu, kekuatannya yang dahsyat mengejutkan semua orang sampai ke inti. Terdengar suara retakan pelan dan sinar cahaya energi ditembakkan langsung ke tengah gudang. Sinar cahaya energi yang sangat kuat itu langsung menguapkan dinding luar gudang. Kemudian, seperti mata bor, sinar itu melesat ke tengah gudang dan semua yang ada di dekat sinar cahaya energi itu menguap. Yang tersisa hanyalah kabut asap dari penguapan itu. Akhirnya, setelah debu mengendap, bagian tengah gudang itu lenyap sepenuhnya. Tanah yang terkena ledakan itu memiliki lubang miring yang sangat besar dan dalam, berukuran sekitar 50 meter dan berdiameter setidaknya 3 meter. Semua yang dilewati sinar itu adalah gumpalan hitam hangus. Adapun suku cadang tak berguna yang ditemukan Hong Dali dari pembongkaran pakaian suci mekanik yang ada di dalam gudang, semuanya telah menguap sepenuhnya. Baiklah. Tang Muxin melihat ke gudang sebelum melirik Hong Dali dan mendesah pelan. Dali memang licik, kali ini selesai, semua yang ada di dalam gudang hilang semua. Semua orang tercengang. Pikiran bahwa baju zirah ini berisi senjata telah terlintas di benak mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa senjata itu akan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Ini hanyalah bentuk manusia dari Terminator. Senjata sinar cahaya ini benar-benar tak terkalahkan. Mengabaikan sisanya, dapat dipastikan bahwa memiliki baju zirah mekanis ini dapat membuat tank menjadi usang. Tidak ada lembaran besi yang mampu menahannya. Reporter Merikan dari World Safety, Beck, terdiam saat dia menatap dengan mata terbelalak. Setelah tertegun selama setengah menit, dia mengangkat mikrofon hingga menyodok wajah Hong Dali. Dia berteriak, "Ya Tuhan, ini hanyalah generasi pertama dari penguasa perang. Tuan muda, Anda menciptakan senjata yang sangat mengesankan. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan kepada semua orang di seluruh dunia?" Apa yang ditanyakan Beck adalah apa yang ada dalam pikiran semua wartawan. Seketika, lampu kilat dari kamera mereka menyala dengan cepat. Lampu kilat dari kamera mereka cukup menyilaukan untuk menyamai sinar cahaya listrik bertekanan tinggi yang dipancarkan sebelumnya. Sejujurnya, Hong Dali juga takut dengan apa yang telah terjadi. Untungnya, kekuatan mentalnya patut dipuji. Oleh karena itu, ia menghadapi semua wartawan yang hadir dan berpose dengan tenang sebelum berkata, untuk mencegah dunia dari kehancuran, untuk menegakkan perdamaian dunia, untuk bertahan dalam cinta dan keadilan dan melompati galaksi Bima Sakti sebagai protagonis. Akulah manusia mekanik, aku berbicara untuk diriku sendiri. Daerah luar Gunung Tianjing, di dalam rumah kecil rahasia pria misterius itu. Ketika kepala biro muncul di pintu masuk tempat persembunyian rahasia dengan pakaian suci mekanik yang terlipat ke dalam kotak logam, pria misterius itu menunggu dengan cemas. Setelah menyaksikan fluktuasi besar dalam keberuntungan Hong Dali, hati pria misterius itu tercabik-cabik oleh kecemasan. Lagi pula, dia terlalu penasaran dengan hal-hal hebat apa yang diciptakan Hong Dali. Tanpa berlebihan, jika Hong Dali dapat meningkatkan pakaian suci mekanik ini dan memperkuat kinerja, itu pasti akan menjadi harta karun bagi semua orang. Paling tidak, pasukan akan mengubah strateginya dari kuantitas menjadi kualitas. Prestasi seperti itu bahkan dapat mengubah sejarah perang bagi manusia. Bagaimana? Pria misterius itu mengikuti kepala biro ke tempat persembunyian rahasia sebelum bertanya dengan cemas, apakah pakaian suci mekanik mengalami perubahan apapun. Bajingan ini. Kepala biro tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia mendesah. Bos, Anda tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang bajingan itu lakukan pada pakaian suci mekanik ini. Apa yang ada di tanganmu adalah pakaian suci mekanik. Pria misterius itu dengan hati-hati mengamati kotak logam di tangan kepala biro. Itu memang warna dan kualitas bahan pakaian suci mekanik, tetapi teksturnya tampak lebih rumit. Namun, setelah banyak berpikir, itu memang pakaian suci mekanik. Namun, sejak kapan pakaian suci mekanik bisa dilipat? Apalagi dimasukkan ke dalam kotak yang rapi seperti ini. Ya, ini adalah pakaian suci mekanik. Kepala biro menyerahkan kotak itu kepada pria misterius itu. Bos, mengapa Anda tidak mencobanya? Ini benar-benar pakaian suci mekanik, benda ini. Pria misterius itu memegang pakaian suci mekanik yang terlipat ke dalam kotak di tangannya.
Ia kemudian bertanya, bagaimana aku bisa memakai benda ini? Ia memegang kotak itu dan menggerakkannya dari satu sisi ke sisi lain maju mundur tetapi masih tidak dapat melihat bagaimana benda itu dapat digunakan. Untungnya, Kepala Biro mengerti cara mengoperasikan pakaian suci di gudang. Ia berdiri di samping dan mengingatkan pria misterius itu dengan lembut. Pertama-tama letakkan di lantai, lalu gunakan kaki kananmu untuk melangkah ke sini. Sambil berkata demikian, ia menunjuk ke logo berbentuk V, yang merupakan tombol untuk menyalakan pakaian itu. Baiklah. Pria misterius itu meletakkan kotak itu di lantai dan menginjak tombolnya. Benar saja, setelah menginjak tombol itu, terdengar suara dengung seperti mesin. Setelah itu, kotak itu langsung terbuka dan, sebagai ganti tombol yang diinjak pria misterius itu, kotak itu menjadi bagian kaki kanan dari pakaian suci mekanik. Tak lama kemudian, kaki kanan pria misterius itu tertutup oleh pakaian suci mekanik. Pada saat itu, kotak pakaian suci mekanik terbuka. Kepala Biro berkata dengan mendesak dari samping, masukkan tanganmu ke tengah tempat lengan bertemu tubuh. Baiklah. Posisi lengan yang bersentuhan dengan tubuh sangat jelas. Pria misterius itu langsung melihatnya dan segera memasukkan tangannya. Pegang bagian baju zirah yang terpisah dan tempelkan di dadamu. Dimengerti. Pada saat ini, baju zirah itu terbagi menjadi dua bagian, satu bagian kaki dan satu lagi bagian tubuh bagian atas. Pria misterius itu memegang bagian yang bisa dipegangnya di dadanya. Pada saat itu, pelat baja yang tak terhitung jumlahnya terangkat dari pakaian suci mekanik dan menutupi seluruh tubuhnya. Kepala Biro kemudian berteriak, angkat kedua lenganmu dari tubuhmu. Pria misterius itu mengangkat kedua lengannya ke atas. Pelat baja yang tak terhitung jumlahnya terangkat dari pakaian suci mekanik dan memanjang dengan cepat. Pria misterius itu hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya terbungkus sepenuhnya setelah helm dipasang. Dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, seluruh tubuh pria misterius itu ditutupi oleh baju zirah berwarna putih keperakan, bahkan matanya tidak terlihat. Namun, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Ternyata ada sistem pendingin udara di dalam baju zirah ini. Pria misterius itu tertawa terbahak-bahak. Ini terlalu nyaman, aku sama sekali tidak merasa tidak nyaman mengenakan ini. Hehe, si bajingan Hong Dali ini selalu mengutamakan kenyamanan. Kepala Biro tersenyum sebelum berkata, jika tidak nyaman, maka dia pasti tidak akan meliriknya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Lelaki misterius itu bergerak sesuka hatinya. Semua suku cadang sendi dalam pakaian suci mekanik memiliki teknologi koneksi saraf. Oleh karena itu, baju zirah itu dapat melakukan tindakan apapun yang ingin dilakukannya secara spontan. Dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatannya sendiri. Di dalam bidang penglihatan, ada juga perangkat pemotretan yang dipasang untuk proyeksi ke segala arah. Meskipun matanya tidak dapat dilihat dari luar, bidang penglihatan pria misterius itu tidak terganggu. Bahkan ada gambar elektronik dari lingkungan sekitar untuk membantu analisis. Tuan, senang bertemu dengan Anda. Pria misterius itu baru saja memikirkan bagaimana senjata pada baju zirah ini dapat digunakan ketika suara elektronik dingin tiba-tiba terdengar. Saya produk dari teknologi, Running Dog nomor 2, mulai sekarang, saya akan melayani Anda. Anjing pelari, bahkan nomor 2. Pria misterius itu terdiam sesaat. Asteris seragam yang sangat kuat dan sistem yang dibantu komputer itu sebenarnya disebut Running Dog. Hong Dali, dasar bajingan, bisakah kau lebih serius saat kau menamai sesuatu, Asteris? Lelaki misterius itu merasa gelisah namun tetap menjawab dengan cepat, baiklah, kalau begitu, anjing pelari nomor 2, perkenalkan kemampuan khusus baju zirah ini. Awalnya, ini adalah permintaan yang wajar. Namun, Running Dog nomor 2 bertanya, saya sangat menyesal, Tuan, sejauh ini, hanya sistem persenjataan normal dan analisis sederhana yang dapat dilakukan melalui sistem kecerdasan buatan saya, informasi konkret hanya dapat diakses setelah peningkatan sistem. Pria misterius itu. Asteris tidak sampai sejauh itu, kan? Sistem ini sebenarnya belum dalam bentuk final. Apakah bisa dianggap sebagai sistem awal, Asteris? Setelah berpikir sejenak, dia merasa itu masuk akal karena Hong Dali belum lama menciptakannya. Sepertinya dia harus menunggu lebih lama lagi, tetapi dia rasa itu tidak akan terlalu lama. Baiklah, kata pria misterius itu perlahan. Mari kita uji sistem persenjataannya. Lalu, kata-kata anjing pelari nomor 2 membuatnya benar-benar tertekan. Anjing pelari nomor 2, silakan masukkan kata sandinya. Asteris sial, bahkan butuh kata sandi. Bab 484. Membalik kartu. Sebenarnya, Hong Dali hanya memasang Running Dog System ke dalam pakaiannya untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, kata sandi yang ia buat tidak terlalu sulit, hanya frasa yang sangat ia sukai. Dali menciptakan keajaiban. Masalahnya,
Mengetahui kata sandi adalah satu masalah dan mengatakannya adalah masalah lain. Misalnya, lelaki misterius itu adalah pemimpin semua orang di negara surgawi. Dia tidak mungkin berteriak, Dali menciptakan keajaiban, setiap kali dia ingin menggunakan pakaian itu, bukan? Jika itu terjadi, seluruh dunia mungkin akan mengetahuinya dengan sangat cepat. Lalu, bagaimana dia seharusnya menghadapi dunia? Pria misterius itu ragu-ragu sementara kepala biro ingin tertawa, tetapi dia tidak berani dan kesulitan menahan tawanya. Yang penting adalah bahwa percobaan itu tetap harus dilakukan pada akhirnya, mereka harus memiliki setidaknya kesan kasar dari baju besi ini, bukan? Kepala biro berusaha keras untuk tidak tertawa dan berkata dengan lembut, "Bos, tidak ada orang lain di sini, jadi teriakkan saja." Itu benar-benar kata sandinya, aku mendengar Tang Muxin meneriakkannya tadi. Oh, oke. Wajah pria misterius itu memerah dan akhirnya berteriak, Dali menciptakan keajaiban. Begitu dia mengatakan itu, Running Dog nomor 2 langsung menjawab, kata sandinya benar, silakan pilih senjata yang tersedia. Hong Dali dapat melihat statistik sistem persenjataan secara langsung, tetapi pria misterius itu tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, ia hanya dapat melihat nama-nama senjata. Senjata tempur, rudal berpemandu presisi, sinar cahaya pulsa listrik bertekanan tinggi, peluru foton. Ada 4 jenis senjata, dan dia bisa menebaknya dari namanya. Pria misterius itu mulai dengan yang pertama. Senjata tempur. Dengan suara, "Ci", begitu dia memberi perintah, 2 pedang berlengan yang sangat panjang, sempit, dan tajam menjulur dari kedua bahunya. Kedua pedang berlengan itu masing-masing panjangnya sekitar 1 meter, memantulkan cahaya dingin. Tentu saja, mustahil mengetahui efeknya hanya dengan melihatnya. Kepala biro buru-buru membawa pisau baja lainnya. Sebelum dia datang, dia sudah menduga bahwa Hong Dali pasti akan melakukan beberapa modifikasi pada pakaian suci mekanik. Oleh karena itu, dia telah menyiapkan beberapa jenis senjata untuk menguji kekuatan senjata yang dimodifikasi. Gunakan ini dan cobalah. Pria misterius itu mengangguk dan mengikuti instruksinya. Pedang 2 lengan itu berubah arah dan menunjuk ke depan. Kemudian, mereka mengiris ke arah pisau baja itu. Seakan-akan sedang memotong keju dengan pisau panas, lelaki misterius itu bahkan tidak merasakan apapun dan pedang di lengannya telah mengiris pisau baja itu. Ding dong. Bagian pisau baja yang patah jatuh ke lantai, mengeluarkan suara yang tajam dan jernih, area yang terpotong halus seperti cermin. Sedangkan untuk pedang lengan, tidak ada goresan sedikit pun. Ini. Pria misterius dan kepala biro itu tercengang. Benda ini terlalu menakutkan, bukan? Itu adalah pisau baja paling tajam di dunia, namun pisau itu dengan mudah teriris ketika ujung tajamnya berbenturan. Kekuatan pisau ini terlalu menakutkan, bukan? Bola mata kepala biro hampir keluar. Hanya dengan gerakan lembut seperti itu, ini sudah terjadi. Coba aku coba lagi. Kali ini, lelaki misterius itu berjalan ke arah sebuah batu besar dan mengayunkan pedangnya ke arah batu itu. Kemudian, batu besar itu dipotong menjadi beberapa bagian kecil seperti tahu. Kuat, ini benar-benar kuat. Pria misterius itu benar-benar tercengang. Hong Dali ini benar-benar. Sekarang, dia benar-benar tahu betapa berharganya Hong Dali bagi negara surgawi. Bahkan jika Hong Dali bertindak berlebihan selain menghambur-hamburkan uang, selama itu tidak melebihi batas kemampuannya, dia pasti akan membiarkan Hong Dali melakukan apa yang diinginkannya dan memanjakannya. Setiap warga negara surgawi harus membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya juga. Itu sudah pasti. Kalau begitu, bos, apakah Anda masih ingin melanjutkan pengujian? Kepala biro bertanya dengan lembut, senjata lainnya. Tidak. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, senjata dinginnya saja sudah seperti ini, aku khawatir kita akan membuat keributan besar jika kita menguji senjata lainnya, itu bukan hal yang baik, mari kita kembali dulu dan mengirim pakaian suci mekanik ini ke pangkalan bawah tanah di Lansiang baru untuk melakukan analisis menyeluruh, jika kita dapat memproduksinya secara massal, biayanya tidak masalah, tidak peduli seberapa tingginya. Pria misterius dan kepala biro kembali meneliti semua fungsi pakaian suci mekanik dan apakah dapat diproduksi secara massal. Pada saat yang sama, dunia menjadi gempar karena pakaian suci mekanik milik Hong Dali. Saya manusia mekanik, saya berbicara untuk diri saya sendiri. Begitu kata-kata Hong Dali dirilis di internet, seluruh dunia menjadi gempar. Berita tentang manusia mekanik menyebar seperti virus di seluruh internet. Shanghai, Kota Tianhai, Kantor Pusat Sokul Information and Culture Development Private Limited, Gedung Sokul lantai 12, ruang pertemuan kecil. Tuan muda telah menemukan sesuatu yang baru lagi. Kali ini sesuatu yang benar-benar gila. Di ruang rapat, 7 eksekutif tinggi Sokul semuanya berkumpul di sini. Direktur Wu Youdao dengan gembira menamparkan meja dan berkata dengan keras, manusia mekanik sungguhan, apakah kalian melihat baju besi itu? Sangat keren, terlalu keren.
Setelah dia mengatakan ini, beberapa orang lain yang mengetahui hal ini semuanya berkata dengan gembira, Direktur Wu, haruskah kita menggunakan semua sumber daya kita untuk mempublikasikannya kali ini? Tidak hanya itu, kita juga harus meningkatkan publisitasnya. Wu Youdao begitu gembira hingga wajahnya memerah. Tangannya juga memerah karena memukul meja. Publikasikan di seluruh situs web Manusia Mekanik, simbol kemajuan teknologi pria. Pikirkanlah, seberapa hebat berita ini, kita tidak hanya harus mempublikasikannya di negara kita, tetapi kita juga harus mempublikasikannya di luar negeri. Kemudian, pemimpin redaksi Zeng terbatuk dan bertanya, Direktur Wu, haruskah kita mempublikasikannya ke luar negeri? Ya, Wu Youdao benar-benar sesuai dengan namanya dan berkata, kita akan membangun server di luar negeri dan beriklan di sana juga. Kita akan memasuki pasar luar negeri. Hahaha. Apakah kamu melihat senjata di baju besi Tuan Muda? Kekuatan itu, apa-apaan, itu benar-benar hebat. Publikasikan, kita harus mempublikasikannya. Setelah itu, kita akan membuat halaman khusus untuk Tuan Muda dan mengunggah semua hal yang berhubungan dengannya di sana dengan teks bahasa Inggris. Aku ingin tingkat publisitas tertinggi untuk ini. Setelah dia selesai, yang lain semua berteriak seperti serigala. Ya, publikasikan, dengan kekuatan Tuan Muda, kita dapat memperluas pasar kita ke luar negeri, biarkan orang asing datang ke situs web kita untuk melihat video yang berhubungan dengan Tuan Muda. Ya, kita harus melakukannya, kita harus mengikuti jejak Tuan Muda dengan saksama. Semangat mereka tinggi. Semua orang bersemangat. Manusia mekanik yang kuat. Meskipun mereka hanya melihat sebagian dari kehebatan manusia mekanik, dari apa yang mereka ketahui sekarang, mereka dapat mengatakan bahwa pakaian suci mekanik milik Hong Dali benar-benar kuat. Oh benar, ada hal lain yang perlu kukatakan pada kalian. Wu Youdao berdeham dan berkata perlahan, nanti, aku akan pergi ke gedung tertinggi di kota ini, Central Jinghao Building, untuk menghadiri rapat konferensi. Yang hadir adalah para petinggi dari berbagai perusahaan besar di negara ini. Aku akan mencoba berkomunikasi dengan keluarga Hong. Kalau kita bisa bekerja sama erat dengan mereka, itu akan sempurna. Gedung Central Jinghao, di sanalah pintu menuju surga berada. Sebagai direktur situs web berbagi video terbesar di negara itu, Wu Youdao secara alami memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Kamar Dagang Sumber Daya. Akan lebih baik jika kita bisa bekerja sama dengan keluarga Hong, saya sangat mendukung ini. Benar sekali, jika kita bisa bekerja sama secara erat dengan mereka, kinerja perusahaan kita pasti akan meningkat pesat. Itu sudah pasti. Kalau begitu, sudah diputuskan, semuanya, cepat dan bersiap sekarang. Direktur Wu langsung membuat keputusan akhir. Gedung Chenhui, lantai 4, Laboratorium Kekuatan Foton. Banyak wartawan berkerumun di luar pintu masuk, menunggu panggilan Hong Dali. Aku penasaran siapa yang akan cukup beruntung jika kartunya dibalik oleh Tuan Muda. Tepat sekali, aku tidak pernah menyangka akan sesulit ini mewawancarainya. Biasanya, jika kita ingin mewawancarai seseorang, orang itu akan berterima kasih dan berterima kasih kepada kita, namun, jika menyangkut Tuan Muda. Saya belum pernah melihat seseorang bersikap begitu arogan sebelumnya. Ini benar-benar seperti matahari yang terbit dari barat, ada seseorang yang tidak tertarik untuk diwawancarai. Berhentilah berpura-pura dingin dan angkuh, bukankah kau juga sudah memberitahu mereka dari perusahaan mana kau berasal? Ah, itu, cuaca hari ini benar-benar tidak buruk. Para wartawan itu semua berdiskusi dan mengobrol, menunggu Hong Dali memanggil mereka. Dulu, mereka semua sangat tinggi dan berwibawa. Jika targetnya adalah selebriti papan atas, mustahil para reporter ini begitu bernafsu ingin mewawancarai mereka. Namun, sekarang, ini terjadi di depan mata semua orang. Dan dari kelihatannya, sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan mewawancarai Hong Dali. Konon, keberuntunganlah yang dibutuhkan. Sementara orang-orang di luar begitu gugup hingga tubuh mereka dipenuhi keringat dingin, di dalam laboratorium kekuatan foton. Running Dog, bawakan aku es krim rasa coklat. Berbaring di sofa, Hong Dali mengenakan pakaian suci mekanik dengan kepalanya terbuka, bergoyang ke sana kemari. Di sampingnya diletakkan makanan ringan dan minuman berkualitas tinggi. Dia memasukkan kacang dali ke dalam mulutnya, mengunyahnya sebentar, dan mendesah. Ada begitu banyak orang yang ingin mewawancaraiku, ini benar-benar menyusahkan, tidak bisakah mereka melakukan bisnis yang layak? Ada begitu banyak selebritas dan orang penting yang harus mereka wawancarai, mengapa mereka harus datang untuk menggangguku? Ini benar-benar tidak profesional. Si antek di sampingnya menjulurkan lidahnya, asteris. Mereka wartawan, oke. Mewawancarai orang terkenal adalah bisnis yang pantas bagi mereka, bukan? Apa kau tidak tahu bahwa kau juga orang penting yang terkenal di dunia internasional? Tentu saja, meskipun dia berpikir seperti itu dalam hatinya, dia pasti tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Tuan Muda, es krim Anda. Lengan mekanis, Running Dog, mengambil es krim dari lemari es dan memberikannya kepada Hong Dali.
Silakan dinikmati. Ya, makan es krim membantuku menyejukkan diri di cuaca seperti ini. Hong Dali bergumam sambil memakan es krimnya. Dia hanya merasa sedikit puas setelah memakan sebagian besar es krimnya. Dia mendengus dan bertanya, apakah semua wartawan sudah datang? Tuan muda, semuanya ada di sini. Ling Xiaoyi menahan tawanya dan melihat piring di tangannya. Setidaknya ada satu reporter dari setiap perusahaan berita di sini. Tuan muda, kartu mana yang ingin Anda lemparkan? Dia merasa ingin tertawa saat menyebutkan hal ini. Tuan muda ini benar-benar bisa melakukan lelucon, dia benar-benar meminta wartawan untuk memberinya kartu mereka dan kemudian melihat kartu mana yang dia buka untuk memutuskan siapa yang bisa mewawancarainya. Coba kulihat. Hong Dali dengan santai mengambil salah satu kartu. Zhang Songting. Kemudian, dia bertanya pada Ling Xiaoyi, pria. Laki-laki. Jawab Ling Xiaoyi. Oh, kalau begitu mari kita ganti ke yang lain. Hong Dali langsung membuang kartu itu. Aku malah membalik kartu milik seseorang, sungguh sial. Bab 485. Tidak biasa. Para wartawan di luar menunggu sampai sapi-sapi itu pulang. Namun, Hong Dali membuang kartu yang baru saja dibaliknya. Tang Muxin. Ling Xiaoyi. Para antek. Zhang Songting adalah reporter dari Tianjin Military Channel. Tianjin Military Channel. Memintanya untuk meliput wawancara untuk penampilan baju besi mekanis ini adalah hal yang paling tepat. Namun kartunya dibuang begitu saja. Ling Xiaoyi bertanya, Tuan muda, selanjutnya. Selanjutnya. Dia terus membalik-balik buku. Tong Sueping. Hong Dali mengerang. Yang ini, kalau begitu, namanya kelihatannya lumayan. Ling Xiaoyi, ini. Ada apa? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa dengan reporter ini? Tidak ada yang salah, tapi... Ling Xiaoyi berkeringat dingin. Sepertinya reporter dari Tianjin Children's Channel. Tang Muxin, para antek. Tentu saja, kakak Dali berkata itu bukan masalah, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kalau begitu, itu dia, tidak masalah, tidak masalah. Dia melihat sekeliling dan dengan penasaran berkata, ya, ekspresi macam apa itu? Kakak Xiaoyi, ayo main bulu tangkis. Tang Muxin menarik Ling Xiaoyi dan pergi. Kalau kita tetap di sini, kita bisa mati karena marah. Di luar laboratorium, para wartawan menunggu dengan penuh harap. Semua orang menunggu untuk melihat kartu siapa yang akan dibalik. Di antara mereka, yang paling diperhatikan semua orang tentu saja Zhang Songting dari Tianjin Military Channel. Banyak orang sibuk menjilat, berharap mendapatkan informasi darinya setelah wawancaranya. Sedikit informasi pun sudah bagus. Salah satu wartawan, kakak Zhang, di antara kami, Anda memiliki peluang tertinggi untuk mewawancarai Tuan Muda. Anda adalah wartawan profesional untuk saluran militer Tianjin terbesar di negara surgawi. Orang-orang amatir seperti kami tidak dapat berbuat banyak. Saya rasa mereka pasti akan meminta Anda untuk diwawancarai. Reporter lain, benar sekali, kakak Zhang. Anda adalah seorang profesional. Setelah wawancara, Anda harus berbagi beberapa informasi dengan kami. Jika tidak, kami harus meninggalkan tempat ini dengan tangan hampa. Mengenakan dasi dengan potongan cepak, Zhang Songting tampak rendah hati. Padahal, ia berusaha sebisa mungkin untuk tampak tenang. Ia berkata dengan percaya diri, baiklah, kita semua adalah teman baik. Jika saya mendapat kabar terbaru, saya pasti akan membagikannya kepada semua orang. Tentu saja, mungkin saja Tuan Muda tidak akan membalik kartu saya hanya bisa berharap semua orang bisa saling menjaga. Bagaimana mungkin? Reporter lain tersenyum dan berkata, Big Bro Zhang adalah seorang profesional, wawancara ini harus dilakukan oleh seorang profesional. Informasi apa yang mungkin bisa kita dapatkan dari informasi tersebut? Beberapa amatir seperti kita yang mengajukan pertanyaan, jika ditayangkan di TV, kita akan menjadi bahan tertawaan, itu akan sangat memalukan. Ya, orang-orang di dalam bukan orang bodoh, mereka pasti akan menemukan seorang profesional. Ya, kakak Zhang, kami hanya bisa bergantung padamu. Tenang saja. Zhang Songting mengangkat alisnya. Ia merasa seperti seorang jenderal yang telah kembali dengan penuh kemenangan, siap menerima hadiah dari kaisar. Ia tertawa. Tentu, jika aku masuk, aku akan mengingat kata-kata semua orang. Pada saat itu, seorang gadis cantik yang tampak berusia 20-an mendekat, merasa gelisah. Dia berkata dengan lembut, Kakak Zhang, setelah wawancaramu selesai, bolehkah aku juga mendapatkan beberapa informasi darimu? Kalau tidak, aku tidak punya apa-apa untuk diserahkan saat aku kembali. Tidak masalah. Zhang Songting dengan santai menyetujui. Ia lalu mengamati gadis itu dan bertanya, kamu dari perusahaan mana? Zhang Songting tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk berkenalan. Apapun yang terjadi, semua orang bekerja dalam lingkaran yang sama dan sering bertemu. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa tidak akan datang hari di mana mereka harus saling bergantung.
Tetapi gadis ini tampak sangat muda dan naif, jelas bukan orang yang berpengalaman dalam kelompoknya. Zhang Songting sudah memutuskan. Setelah mewawancarai tuan muda, dia akan memilih beberapa wartawan dari perusahaan besar untuk berbagi informasi. Sedangkan untuk wartawan dari perusahaan kecil, dia hanya akan mengirim mereka dengan beberapa informasi umum. Oleh karena itu, pertanyaannya lebih dalam dari yang terdengar. Jika wanita muda ini bukan dari perusahaan besar, dia akan langsung mengusirnya. Saya. Wanita muda itu melihat sekeliling dan tersipu malu. Saya reporter magang dari Tianjin Children's Channel, nama saya Tong Sueping. Ketika dia selesai berbicara, wajahnya semerah apel. Mendengar itu, semua orang terkejut. Saluran anak-anak Tianjin. Zhang Songting terdiam. Itu, Nona Tong, kami sedang melakukan wawancara yang berhubungan dengan militer. Lihatlah sekelilingmu, semua orang berasal dari saluran militer dari perusahaan media besar. Pakaian suci mekanik tuan muda memiliki senjata dan cukup kuat, saluran anak-anak. Yang lain juga menggema dari samping. Benar, kita semua adalah reporter militer atau forum militer. Saluran anak-anak, sepertinya tidak pantas, mengajarkan anak-anak cara menggunakan senjata di TV. Aku juga tidak punya pilihan. Tong Sueping hampir menangis. Aku melihat banyak wartawan datang hari ini, jadi, aku datang untuk melihat juga. Aku tidak tahu bahwa wawancara itu terkait dengan peralatan militer. Aku masih magang. Hebat. Seorang wanita muda sedang magang. Dan seorang reporter dari Tianjin Children's Channel. Ini sungguh aneh. Sebelum seorang pun dapat mengatakan apapun lagi, pintu laboratorium tiba-tiba terbuka. Itu bukan antek nomor satu tuan muda yang dikenalnya, Ling Xiaowei, tetapi sebuah robot. Hadirin sekalian, Running Dog perlahan muncul dan menyapa semua orang, bahkan dengan aksen Dongbei. Selamat datang di laboratorium kekuatan foton tuan muda, saya asisten nomor 2 tuan muda, Running Dog biarkan saya melayani semua orang. Ini, apa ini? Bahkan bisa menyampaikan pesan. Semua orang menatap robot itu dengan hanya satu tangan dengan bingung. Tak lama kemudian, mereka kembali sadar dan kamera mulai mengambil gambar. Lihat cepat, robot pintar, teknologi tuan muda sudah mencapai standar ini. Ya, ini terlalu menakjubkan, dia bahkan berbicara bahasa Mandarin 1, meskipun aksennya terdengar agak aneh. Perhatian semua orang tertuju pada Running Dog. Zhang Songting melangkah maju dan bertanya kepada Running Dog, namamu Running Dog, robot pintar, kecerdasan buatan yang legendaris. Bisa dibilang begitu. Running Dog menoleh. Kamera di kepalanya memindai Zhang Songting dan menjawab, halo, Tuan, senang sekali bisa melayani Anda. Semua orang penasaran. Zhang Songting bertanya, anjing pelari, apa yang bisa kamu lakukan? Ini adalah berita besar, hal baik apalagi yang Tuan muda sembunyikan di laboratorium kekuatan fotonnya. Running Dog menjawab dengan tenang, saya bisa membuang-buang uang, Tuan, apakah Anda punya pertanyaan lain? Robot pintar milik tuan muda bahkan bisa menghamburkan uang. Semua orang tertawa. Zhang Songting bertanya lagi, anjing pelari, bagaimana kamu menyia-nyiakannya? Misalnya, tuan muda tidak membalik kartu Anda kali ini. Nada bicara Running Dog penuh penyesalan. Saya sangat menyesal tentang itu, Tuan. Ketika mengatakan itu, ekspresi Zhang Songting langsung berubah. Tidak memilihku. Zhang Songting berkata dengan cemas, itu tidak mungkin, jika tuan muda tidak memilihku, siapa yang dia pilih? Apakah Nyonya Tong Sueping ada di sini? Running Dog mengulurkan lengan mekanisnya yang memegang sebuah kartu. Tuan muda ingin memilih Nyonya Tong Sueping, bagi mereka yang tidak terpilih, saya sangat menyesal. Tuan muda memilihku. Tong Sueping ternganga. Benarkah, aku? Tong Sueping. Tidak hanya Tong Sueping yang terkejut, tetapi semua orang juga terkejut. Mereka berkata serempak, tuan muda memilih seorang reporter dari Tianjin Children's Channel untuk mewawancarainya. Ya ampun, palsu, ini pasti palsu, benar, atas dasar apa tuan muda memilih pewawancaranya? Tidak, ini pasti salah, pasti ada tipuan di suatu tempat, teriak Zhang Songting. Tidak apa-apa jika tuan muda tidak memilihku, tapi mengapa dia memilih seseorang yang tidak tahu apa-apa? Dia reporter dari Tianjin Children's Channel, apa yang bisa dia dapatkan dari wawancara itu, mengajarkan anak-anak cara bertarung dengan senjata? Maaf, Minster, saya tidak punya rinciannya. Running Dog menatapnya lagi dan berkata tanpa daya, saya sangat menyesal Anda tidak terpilih, oh, ini sungguh disayangkan, saya suka. Zhang Songting. Kenapa semua antek tuan muda begitu aneh? Bukan hanya antek-anteknya yang aneh, bahkan robot pintarnya pun aneh. Nyonya Tong Sueping, silakan ikuti saya. Running Dog berbalik dan memimpin jalan sambil berkata, jaga jarak dariku, kalau tidak, Anda akan tersengat listrik oleh sistem keamanan saya. Mendengar itu, para wartawan yang hendak bergerak tiba-tiba terdiam, ada sistem keamanan.
Tempat ini adalah kolam naga dan sarang harimau satu. Oh, oke. Tong Sueping menggigil dan buru-buru mengikutinya. Saat mereka pergi, para wartawan meledak. Tuan muda memilih seorang reporter dari Tianjin Children's Channel. Ya ampun, tidak ada harapan dalam misi kita kali ini. Apa yang harus kita lakukan? Tianjin Children's Channel, dan seorang pekerja magang, pertanyaan macam apa yang bisa dia ajukan? Benar sekali, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Zhang Songting terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, aku benci menyia-nyiakan. Bab 486. Ibu bertanya padaku mengapa aku berlutut di depan komputer. Mengabaikan orang-orang di luar, saat Tong Sueping mengikuti Running Dog ke dalam laboratorium, apa yang dilihatnya membuatnya berpikir bahwa ini adalah markas alien. Segala sesuatu di sini memancarkan nuansa fiksi ilmiah yang kuat. Jika seseorang ingin membuat film fiksi ilmiah, ini akan menjadi lokasi laboratorium yang sempurna untuk itu. Begitu dia masuk, hal pertama yang dia lihat adalah laboratorium pribadi yang tampak seperti kotak besi besar. Running Dog memperkenalkannya sambil berjalan. Ini adalah laboratorium pribadi Nona Chuyin. Laboratorium ini menggunakan biodetektor di pintu. Jika mendeteksi orang tak dikenal yang mencoba memasuki laboratorium, pintu laboratorium akan memancarkan listrik 30.000 watt untuk menyetrum si penyusup. Sistem pertahanan yang mengerikan untuk sebuah laboratorium. Tong Sueping tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke arah luar. Di sebelah kiri laboratorium Li Chuyin terdapat sebidang tanah kosong yang luas. Ada sekelompok orang di sana yang memusatkan perhatian penuh pada penataan beberapa komputer. Di tanah di sekitar mereka terdapat kabel setebal ibu jari seseorang dan kabel sirkuit setebal jari terakhir. Meskipun Tong Sueping sangat penasaran, dia tidak berani menghampiri mereka untuk menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Entahlah apakah orang-orang itu memiliki sistem pertahanan di sekitar mereka. Ini adalah game teknologi internet realitas virtual yang saat ini sedang dikembangkan. Running Dog memperkenalkan. Ini adalah pekerjaan pasca pengembangan Dream Dota League. Oh, Nona Tong Sueping. Mohon jangan berjalan sembarangan di sini, akan sangat berbahaya jika Anda tersandung kabel listrik. Baiklah, baiklah. Tong Sueping mengangguk cepat. Di sebelah kanan ada sekelompok besar orang lain yang duduk melingkar. Mereka sedang bekerja di depan komputer. Di antara kerumunan itu ada seorang gadis berambut biru yang diikat ekor kuda. Tepat di tengah kerumunan itu ada ruang terbuka yang luas tempat dua orang menari mengikuti alunan musik yang samar-samar. Tong Sueping tercengang saat melihat mereka. Dia terdiam sesaat sebelum berseru. Hatsune Miku dan Luo Tianyi, ya ampun, mereka sekarang jadi favorit anak-anak. Duo Hatsune Tianyi merupakan duo virtual favorit anak-anak di negeri surgawi. Meskipun Tong Sueping hanyalah seorang reporter magang di Tianjin Children's Channel, ia mengenal mereka. Masalahnya adalah, setelah Tong Sueping mengatasi keterkejutannya, dia menunjuk Lin Chuyin di tengah kerumunan. Dia berkata dengan heran, itu juga Hatsune Miku. Itu Nona Lin Chuyin. Running Dog menjelaskan. Dia adalah ilmuwan terkemuka di samping Tuan Muda dan orang yang melahirkan saya. Dalam istilah manusia, saya harus memanggilnya Ibu Suri. Ibu Suri, itu gelar yang sangat bagus. Area berikutnya lebih kosong, tetapi helm-helm berserakan di mana-mana. Tong Sueping benar-benar bingung. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, helm-helm itu. Oh, itu adalah sesuatu yang mungkin akan mulai kami kerjakan di masa mendatang. Running Dog melanjutkan dengan Tong Sueping. Saya tidak bisa membocorkan terlalu banyak sekarang, sebenarnya, saya juga tidak begitu yakin untuk apa benda-benda itu. Baiklah. Meskipun dia tidak tahu apa kegunaan benda-benda itu tampak mengesankan. Manusia dan robot itu melanjutkan perjalanan mereka dan segera tiba di sebuah ruangan mewah. Running Dog berkata, Tuan Muda ada di dalam, Nona Tong Sueping, silakan masuk. Tuan Muda, ada di dalam. Tong Sueping menelan ludah. Dia menatap pintu bergaya fiksi ilmiah itu dengan ragu. Dengan pikiran itu, pintu perlahan terbuka. Hanya dengan melihat sekilas ke dalam, Tong Sueping benar-benar tercengang. Sebelum dia datang, dia sudah membayangkan banyak hal yang mungkin dilakukan Hong Dali. Misalnya, dia mungkin sedang melakukan penelitian, memikirkan ide-ide baru, atau mungkin sedang tidur. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat itu, Hong Dali sedang berbaring dengan kepala di pangkuan Lin Yanwei. Lin Yanwei bahkan sedang mengupas buah anggur untuknya. Kalau hanya itu, masih oke-oke saja. Masalahnya, masih ada wanita cantik yang mengatur suara mikrofon dan juru kamera yang membawa kamera video. Ini. Tong Sueping mulai berkeringat deras. Tuan Muda, Anda. Iya, Nona Tong Sueping ada di sini. Begitu melihat Tong Sueping memasuki ruangan, Hong Dali duduk perlahan. Ia berbicara kepada wanita cantik yang sedang mengatur suara mikrofon. Kakak Anki, tolong ajari dia cara melakukan wawancara nanti, aku tidak perlu bicara banyak. Baiklah, Tuan Muda.
Tang Anqi tersenyum dan berkata kepada Tong Sueping, saat Anda melakukan wawancara nanti, jangan arahkan kamera langsung ke Tuan Muda, wajah Tuan Muda harus ditutupi oleh mosaik, Anda juga tidak boleh memasukkan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan dalam wawancara Anda. Tuan Muda biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan dan membicarakannya saja sudah membuatnya pusing. Mendengar itu, mulut Tong Sueping menganga karena heran. Ini, cara mewawancarai seseorang ini terlalu mengada-ada. Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Tong Sueping hanya bisa setuju. Dan wawancaranya pun dimulai. Setengah jam kemudian, di pintu laboratorium, para wartawan tidak sabar setelah menunggu begitu lama. Mereka ingin segera masuk dan melaporkan kejadian di tempat Tong Sueping. Tiba-tiba, seseorang dengan pendengaran tajam berteriak, mereka keluar. Aku mendengar suara langkah kaki. Di mana, cepat, coba saya lihat, bagaimana wawancaranya. Saya sudah menjadi reporter selama bertahun-tahun dan ini pertama kalinya saya melihat hal seperti ini, jangan bicara lagi, kita cari tahu saja nanti kalau sudah keluar. Ternyata yang keluar adalah reporter cantik Tang Anqi. Begitu wanita cantik setinggi 1,76 meter itu keluar dari laboratorium, dia tersenyum dan berkata, kami minta maaf karena membuat semua orang menunggu, wawancara telah berakhir, kalian semua boleh kembali. Mendengar itu, semua orang ternganga. Seorang reporter bertanya dengan cepat, ini, wawancaranya sudah selesai, kita masih belum tahu apa-apa. Yang lain berkata, ya, bagaimana kita akan melapor kepada atasan kita saat kita kembali. Yang lain berteriak, Anda setidaknya harus memberitahu kami sesuatu, kalau tidak, saya akan ditegur oleh pimpinan saya saat saya kembali. Saat ini saya belum bisa membocorkan apapun, yang bisa saya katakan adalah. Tang Anqi tersenyum. Laporan tersebut akan ditayangkan di Tianjin Children's Channel di TV dan di situs web game daring Heavenly State, keduanya akan ditayangkan bersamaan pada pukul 8 malam ini. Setelah menunggu setengah hari, hanya ini saja berita yang mereka dapatkan. Laporan serentak dari stasiun lain yang akan disiarkan pada pukul 8 malam. Para wartawan bingung. Mereka begitu jengkel hingga menjambak rambut mereka. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Hong Dali adalah seorang insinyur hebat yang diakui oleh negara surgawi. Negara itu jelas mendukungnya dalam penelitian teknologinya. Sekarang mereka bahkan memiliki pakaian suci mekanik yang sangat keren. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Baiklah. Para wartawan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, mereka hanya bisa menjawab dengan pasrah, kalau begitu, itu yang akan kami laporkan kepada pimpinan kami. Pada pukul 1 siang hari itu, hampir setiap perusahaan media di negara surgawi memiliki berita kilat. Tuan Muda Dali menyatakan keinginannya untuk merahasiakan berita tentang manusia mekanik. Perusahaan kami tidak dapat memperoleh rincian apapun, yang kami tahu adalah bahwa saluran anak-anak Tianjin dan situs web permainan daring negara surgawi akan menayangkan wawancara tersebut secara bersamaan pada pukul 8 malam ini. Kami mohon maaf karena tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut. Hampir semua perusahaan media mengumumkan hal yang sama. Dalam sekejap, minat semua orang pun meningkat. Sama sekali tidak ada berita yang bocor tentang manusia mekanik yang misterius dan sangat kuat itu. Satu-satunya video yang bocor yang tersedia di internet adalah beberapa video yang diambil dengan kamera ponsel pintar, dan kualitasnya sangat buruk. Sama sekali tidak ada yang lain. Sesuatu seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang yang menunggu di depan TV atau komputer hingga pukul 8 malam. Mereka semua menunggu untuk menonton laporan eksklusif tentang manusia mekanik karya Hong Dali. Situasi seperti itu sudah lama tidak terjadi. Hampir semua orang di negara surgawi membicarakan tentang manusia mekanik karya Hong Dali. Awalnya, orang-orang waspada terhadap kredibilitas manusia mekanik. Mereka penasaran apakah video yang sebelumnya viral di internet itu asli. Lagi pula, tidak seorang pun dapat membayangkan senjata dengan kekuatan sebesar itu. Tepat pada saat itu, situs berbagi video Sokul merilis video beresolusi tinggi terbaru dari senjata Mechanical Man. Itu adalah sinar cahaya pulsa listrik bertekanan tinggi yang sebelumnya ditembakkan Lin Chuyin dengan kekuatan penuh. Semua orang begitu takjub hingga bola mata mereka seolah terjatuh dari rongganya ke lantai. Video resolusi tinggi dari senjata manusia mekanik ini menjadi viral di seluruh negara surgawi. Banyak sekali orang yang menonton, mengunduh, membicarakan, dan menikmatinya. Alasannya adalah karena ini adalah senjata super yang diciptakan oleh Hong Dali. Saya manusia mekanik, saya berbicara untuk diri saya sendiri. Pernyataan menyegarkan ini muncul seperti tunas bambu dari tanah setelah hujan, membanjiri seluruh internet. Pada hari itu, kata-kata manusia mekanik muncul di hampir semua unggahan Weibo yang diteruskan, dikomentari, atau diunggah ulang oleh orang-orang. Banyak orang yang hanya mengunggah tautan tersebut. Di bawah tautan tersebut terdapat komentar, ibu bertanya mengapa saya berlutut di depan komputer. Komputer menunjukkan bahwa orang-orang mungkin akan bangkit.
Ini adalah lutut saya selama 1 tahun, Tuan Muda, terimalah. Tidak masalah apakah mereka tulus atau hanya ikut bersenang-senang. Bagaimanapun, teknologi Dali dan manusia mekanik langsung menjadi topik terhangat di Weibo. Direktur Sokul, Wu Youdao, sedang duduk di kantornya, bersenandung sendiri dan menyeruput minuman. Di tangannya ada sebatang rokok yang menyala dan dia tampak sangat senang. Hanya dalam 1 sore, jumlah IP unik yang mengunjungi Sokul meningkat hingga 30%, dan jumlahnya masih terus bertambah. Menurut laporan sekretarisnya, mereka mulai membangun server situs web video di luar negeri. Orang-orang di mana-mana sangat tertarik dengan video yang dibuat oleh Tuan Muda Hong Dali. Iya, hari ini sungguh hari yang baik. Wu Youdao menghela napas. Bekerja dengan Tuan Muda memang sangat memuaskan. Saat jumlah pengunjung Sokul meningkat pesat, wawancara eksklusif dengan Hong Dali secara resmi dimulai di Tianjin Children's Channel dan situs web permainan daring Heavenly State pada pukul 8 malam. Bab 487. Tata krama makan yang buruk. Tianjin Children's Channel dan situs web game daring Heavenly State sama-sama merupakan saluran militer amatir. Tidak ada hubungan antara keduanya dengan militer. Namun, wawancara dengan Hong Dali tentang Mechanical Man-nya akan ditayangkan di kedua saluran ini. Hal itu menyebabkan fenomena yang sangat aneh, orang dewasa yang mengetahui berita ini tetap berada di depan TV. Anak-anak tidak tahu apa-apa, oleh karena itu, mereka menonton kartun di Children's Channel seperti biasa. Sekelompok gek yang bermain game sepanjang hari juga berkumpul di situs web game daring Heavenly State. Semua orang di Heavenly State, dari muda hingga tua, pekerja kerah putih hingga penggila game, semua tahu tentang Mechanical Man karya Hong Dali. Skala kelompok penontonnya sangat mewah. Ini mungkin program yang paling dicari. Ini tentu saja sesuatu yang tidak terduga. Pada pukul 7 malam, rating penonton untuk Tianjin Children's Channel mencapai 7,8%. Alamat IP unik di situs web game online Heavenly State mencapai 4,95 juta dan terus meningkat. 2 pasien baru dirawat di Rumah Sakit Pusat Kota Tianjin. Mereka adalah Direktur Stasiun Saluran Anak-anak Tianjin dan Direktur Situs Web Permainan Daring Heavenly State. Itu hanya insiden kecil. Tak lama kemudian, pukul 8 malam. Wawancara di Mechanical Man karya Hong Dali pun dimulai. 15 detik pertama adalah animasi pembuka yang dibuat pada menit terakhir. Animasinya sangat kasar, jelas sekali bahwa itu adalah pekerjaan yang asal-asalan. Setelah animasi, muncul 4 kata besar. Manusia mekanik Tuan Muda. Tidak dapat dibenarkan untuk sebuah program dengan rating pemirsa yang tinggi seperti itu untuk memiliki animasi pembuka judul yang asal-asalan. Namun orang-orang dapat menerimanya dengan cepat karena, dibandingkan dengan program yang sebenarnya, animasi ini tidak buruk. Orang-orang mengira acara itu akan sederhana dan lugas, dengan wawancara yang berlangsung di tempat umum. Tentu saja, orang-orang tidak menonton acara itu untuk melihat latar belakangnya. Masalahnya, itu adalah wawancara dengan orang paling terkenal di negara surgawi, dan Hong Dali, yang diwawancarai, wajahnya dimosaik. Itu menciptakan adegan yang agak lucu. Di sisi kiri layar terdapat mosaik yang terus berubah. Di sisi kanan layar, bagian atasnya kosong dan bagian bawahnya bertuliskan Young Masters Mechanical Man. Di tengahnya terdapat tongkat hitam. Fokusnya adalah pada tongkat hitam yang hampir menusuk mosaik tersebut. Seorang penonton perempuan yang tidak menyadari situasi tersebut tanpa sadar bertanya, stasiun TV zaman sekarang punya nyali. Seorang anak di sampingnya bertanya, "Mama, apa yang mereka lakukan?" Penonton perempuan itu buru-buru menutup mata anak itu, "Ini tidak boleh dilihat. Itu akan membuat mata mereka sakit." Dia menjawab, "Mereka sedang makan es krim, dan mereka memiliki tata krama yang buruk." Itulah yang dikatakannya, tetapi rasa ingin tahu mendorongnya untuk terus menonton. Stasiun TV begitu berani menayangkan orang-orang makan es krim di layar. Pasti ada alasannya. Di layar, suara reporter saluran anak-anak Tianjin terdengar. "Halo, Tuan Muda Dali, saya reporter dari saluran anak-anak Tianjin. Nama saya Tong Sueping, saya senang berkesempatan untuk mewawancarai Anda hari ini." "Ah, dengan senang hati." Hong Dali berkata dengan malas, "Tanyakan saja pertanyaanmu, jangan berbasa-basi." Dia kemudian menoleh ke samping dan berkata, "Kakak Nian Wei, bisakah kau ambilkan aku es krim, cuacanya terlalu panas." Penonton wanita menatap dengan bingung. "Tuan Muda Dali, Saudari Nian Wei. Apakah mereka Hong Dali dan Li Nian Wei yang sangat populer? Makan es krim. Makan es krim sambil melakukan wawancara." Sejak ada TV, Hong Dali mungkin satu-satunya orang yang bisa makan es krim sambil melakukan wawancara. Di TV, es krim itu segera dikirim kepadanya. Hong Dali menjilatinya. Sambil terus bertanya, reporter Tong, tanya saja, kalau saya makan es krim, wawancaranya tidak akan terpengaruh." Keringat membasahi kepala Tong Sueping.
Dia bertanya dengan hati-hati, begini, ada berbagai berita tentangmu, aku yakin semua orang sudah mendengarnya. Namun, berita baru-baru ini melaporkan bahwa kau mendapatkan pakaian suci mekanik dan itu cukup kuat. Aku yakin semua orang juga penasaran, oleh karena itu, aku ingin mencari tahu lebih banyak tentang pakaian suci mekanik dari Tuan Muda Dali. Ah, itu tentu. Hong Dali menjilati es krimnya lagi. Apa yang ingin kau ketahui? Tong Sueping, tentang pakaian suci mekanik, atau manusia mekanik, bagaimana Anda pertama kali mendapatkan ide ini? Hong Dali, tidak apa-apa. Aku hanya ingin menghabiskan uang. Aku berencana untuk menginvestasikan 50 juta untuk membuat film berjudul Holy Warriors of the Goddess. Petik 1 petik 2. Penonton wanita mulai tertarik. Berinvestasi 50 juta untuk membuat film, aku sudah lama tidak mengikuti berita hiburan, aku bahkan tidak tahu apakah Holy Warriors of the Goddess ini bagus, aku akan menontonnya saat sudah tayang. Investasikan 50 juta untuk membuat film. Tong Sueping tercengang. Saya sudah mendengarnya, bahkan, saya agak menantikannya, tapi Tuan Muda Dali, apa hubungannya film ini dengan Mechanical Man? Suara wanita lain terdengar. Pakaian suci mekanik Tuan Muda adalah alat peraga untuk prajurit suci Dewi, tapi ini bukan sekadar alat peraga. Hong Dali tertawa. Ya, benar, Suster Anki memang mengenalku. Pakaian suci mekanik yang begitu hebat dibuat karena film itu, seru Tong Sueping. 50 juta untuk membuat sebuah film, tetapi pakaian suci mekanik Tuan Muda pasti harganya lebih mahal dari itu. Benar sekali. Hong Dali mengangguk. Tujuanku adalah menginvestasikan 50 juta, tetapi pemborosan sebesar ini tidak cukup, oleh karena itu, aku menambah jumlahnya menjadi sekitar 300 juta, begitulah cara kami mengembangkan pakaian suci mekanik. 50 juta tidaklah cukup. Oleh karena itu, ia menambah investasinya menjadi 300 juta. Apa kau pikir itu 30 ribu? Bertambah banyak sekali sekaligus. Saat ini, pakaian suci mekanik prajurit suci Dewi akan seperti ini. Hong Dali terkekeh. Saya sangat puas dengan ini. Gila, siapapun akan merasa puas. Tidak peduli apa, para penonton di depan layar komputer dan TV tercengang. Modal dasar, prajurit suci Dewi, adalah 50 juta. Tidak hanya itu tidak cukup, tetapi semua perlengkapannya juga diganti dengan pakaian suci mekanik. Apakah itu berarti semua karakternya adalah manusia mekanik? Pertempuran manusia mekanik. Kalau begitu, Tuan Muda, seberapa rahasia pakaian suci mekanik ini, bolehkah saya melihatnya? Tong Sueping segera bertanya, Anda tahu, pandangan kami sangat memperhatikan fungsi pakaian suci mekanik. Tentu. Hong Dali setuju tanpa berpikir dua kali. Li Yang, tunjukkan pada reporter Tong. Baiklah, jawab Li Yang cepat. Tak lama kemudian, layar berubah menjadi sudut laboratorium. Pelayan pria Li yang memegang pakaian suci mekanik yang dilipat ke dalam kotak dan berkata, lihat. Dia meletakkan kotak itu di lantai dan menginjak sakelar. Suara mekanis, kabel terdengar dan kotak itu terbuka dengan sendirinya. Kaki kanan Li yang terbungkus oleh baju besi pakaian suci mekanik. Kotak itu terbuka lebar dan Li yang memasukkan tangannya ke bagian yang dituju. Baju zirah itu dibagi menjadi dua bagian, satu bagian kaki dan satu lagi bagian tubuh bagian atas. Li yang memegang bagian tubuh bagian atas itu dan meletakkannya di dadanya. Pada saat itu, pelat baja yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pakaian suci mekanik dan melilit seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Bersama dengan helm, transformasi itu pun selesai. Tubuh Li yang ditutupi dengan baju besi berwarna putih keperakan. Bahkan matanya pun tertutup. Kelihatannya sangat keren. Adegan itu membuat semua orang yang berada di depan TV dan layar komputer serta mata mereka yang berlapis emas 24 karat menjadi silau. Ini adalah manusia mekanik. Tong Sueping tercengang. Pakaian suci mekanik yang dapat dilipat itu ramping dan kecil, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Tidak terpikirkan betapa mudahnya mengenakannya. Semuanya otomatis. Ah, jangan coba-coba senjata dulu, tonton saja video yang diambil di New Lan siang tadi. Hong Dali berkata, akan merepotkan jika kita meledakkan tempat ini. Tong Sueping menelan ludah. Dia tidak akan pernah berani meminta Hong Dali untuk mencoba sistem persenjataan itu, dia telah mendengar tentang kekuatan senjata manusia mekanik. Dia tidak akan mampu membelinya jika tempat ini meledak. Pada saat itu, Tang Anqi berjalan mendekat dan tersenyum. Tuan Muda masih memiliki banyak baju besi ini, kalau begitu, saya tidak akan menunjukkan semuanya satu persatu, saya akan segera memposting figur manusia mekanik di situs web, sesuai instruksi Tuan Muda, kami menyambut baik wawancara semua orang. Ah, ya, aku hampir lupa satu hal. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan untuk berpromosi? Hong Dali menambahkan. Aku ingin menambahkan, kami menyambut semua anak untuk datang dan bermain di taman yang aku buka di dekat area luar Gunung Tianjing.
masuk ke taman ini gratis, dan sekolah kejuruan Lansiang baru sedang merekrut guru. Dan wawancara pun berakhir. Singkatnya, pertanyaan wawancara difokuskan pada alasan di balik produksi Mechanical Man serta biayanya. Mengenai informasi lainnya, atribut dan informasi spesifik akan dipublikasikan kemudian di situs web. Dengan keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam wawancara tersebut, bersama dengan video tentang senjata tersebut. Bagi Hong Dali, dan juga manusia mekanik, badai baru saja dimulai. Bab 488. Ceritaku. Penerjemah. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Bulu terlihat lebih dulu, lalu tombak muncul secepat naga. Setelah video berakhir, Direktur Chaiwei Entertainment, Zhang Kai, secara resmi mengumumkan tanggal rilis Holy Warriors of the Goddess pada tanggal 15 September. Sebelum dia dapat mengumumkan detail lainnya tentang pemutaran perdana, para pecinta film fiksi ilmiah dari seluruh dunia mulai bersorak. Waktu pemutaran tidak penting, yang penting tanggalnya diumumkan. Sebagai Direktur Eksekutif Chaiwei Entertainment, Zhang Kai kembali terpilih sebagai orang termanis tahun ini secara daring. Di Weibo, suasana sudah ramai pada hari-hari biasa. Suasana bahkan lebih ramai pada hari ini. Lin Hao, sutradara film Chaiwei Entertainment, para penonton yang terhormat, terima kasih atas dukungan Anda. Saya yakin semua orang telah menonton video tentang pakaian suci mekanik Tuan Muda. Saya senang mengumumkan bahwa pakaian suci mekanik yang muncul dalam Prajurit Suci Dewi, sama dengan pakaian suci mekanik Tuan Muda. Selain tampilan luarnya, satu-satunya perbedaan adalah pakaian ini tidak dilengkapi dengan senjata sungguhan. Bagaimanapun, kita perlu mempertimbangkan keselamatan para aktor kita. Akan sangat mengerikan jika senjata itu terlepas secara tidak sengaja. Seng Wensi dari Sokul tidak dapat mengungkapkan keterkejutan saya. Faktanya, sebagai salah satu orang pertama yang mengetahui tentang niat Tuan Muda untuk menginvestasikan 50 juta dalam film tersebut, saya masih ragu. Lagi pula, dalam industri film, jarang sekali jumlah investasi dalam satu film melebihi 10 juta. Tuan Muda benar-benar ingin menginvestasikan 50 juta. Pikiran pertama saya adalah apakah akan mendapatkan kembali uang ini. Sekarang saya berpikir berbeda. Dengan pakaian suci mekanik, Tuan Muda telah mendapatkan lebih dari apa yang dapat diukur dengan uang. Saya memuja Tuan Muda. Jika ada batas waktu untuk pemujaan ini, saya harap itu 10.000 tahun. Kritikus film kawakan Wang Qiong, meskipun filmnya belum dirilis, hanya dengan melihat Young Masters Mechanical Man, kita dapat mengetahui kualitas film ini. Para penonton yang terhormat, sampai jumpa di bioskop. Semua pesan ini hanyalah puncak gunung es. Berita yang benar-benar penting muncul keesokan harinya pada pukul 8 pagi. Sumber: Ding Chengxi. Direktur musik Chaiwei Entertainment, Ding Chengxi. Jika ada hal yang membuat saya bersemangat, selain Holy Warriors of the Goddess yang sangat dinanti, itu adalah lagu yang diciptakan oleh Tuan Muda, dinyanyikan oleh Tuan Muda dan bintang seni bela diri Super Liang Yifeng. Semua orang, silakan nikmati My Story. My Story, yang digubah oleh Young Master, dinyanyikan oleh Young Master dan bintang seni bela diri Super Liang Yifeng. Gimik seperti itu cukup untuk menarik perhatian semua orang. Sebuah pembukaan yang anggun, diikuti oleh rap Young Master yang sedikit sumbang, sebuah lagu dengan irama yang cukup bagus. 3 bulan lalu, saya masih muda, saya punya rumah dan uang, saya bersenang-senang setiap hari, saya suka berendam di warnet, saya suka menonton TV. Mimpi saya saat itu adalah menjadi Saint Seiya. Saya benar-benar ingin hari-hari seperti itu berlangsung lama, tapi surga tidak pernah mempertimbangkan pendapat seseorang. Setiap hari saya bermain Diamond Star Boxing di rumah, 1 hari tanpa bermain rasanya seperti setahun. Tapi ibu, ayah, aku masih memilikinya. Dalam mengejar pernikahan yang bahagia, akhirnya aku mengerti, cinta itu hanya lelucon. Pernikahan membuatku percaya pada cinta. Memenuhi impian bukanlah zaman es. Aku menjalani impianku sambil minum Maid dan Xiao Tai. Hong Dali meneriakkan bagian ini dengan suaranya yang serak. Selanjutnya adalah nyanyian bintang seni bela diri Super Liang Yifeng. Ia bernyanyi dalam bahasa Kanton dengan musik elektronik. Meskipun hanya ada 2 bait, kedengarannya sangat menarik. Kebahagiaan, terkubur dalam dinginnya musim dingin, hatiku hanya menyisakan kepahitan dan rasa sakit. Ia sudah membeku dan tersegel. Mimpi, mereka terbang menjauh seperti layang-layang. Aku ingin mengulurkan tanganku untuk menghentikannya dan menyelamatkannya, tetapi aku telah kehilangan kebebasanku. Kemudian, giliran Hong Dali lagi. Saya tidak menyangkal, Dali menciptakan keajaiban. Saya tidak akan tidak berdaya. Saya tidak akan kehilangan kepercayaan diri atau keberanian. Saya tidak akan mundur. Jangan pikirkan kenangan sedih yang tak tertahankan. Jangan pikirkan itu lagi. Minum saja Maid. Lupakan semuanya. Matikan hatimu. Teruslah hidup. Bagian pertama lagu menggambarkan kehidupan Hong Dali yang glamor. Bagian kedua bercerita tentang keraguan Liang Yifeng. Dilanjutkan dengan Hong Dali yang menyemangatinya. Drink Maid, don't retreat. Liriknya biasa-biasa saja, tetapi kuncinya adalah nyanyian mereka yang menarik. Suara serak Hong Dali menggambarkan perubahan kehidupan,
dan suara elektronik Liang Yifeng tak tertahankan. Tak lama kemudian, setelah Ding Chengzi mengunggah Weibo, seluruh internet menjadi heboh. Balasan mencapai 40.000 dalam waktu 2 jam, dan dibagikan lebih dari 70.000 kali. Para pengguna internet membalas, "Kaisar, ini kabar baik, harus mendengarkan, rasanya tidak enak kalau tidak mendengarkannya. Weibo ini sedikit canggung, saya tidak pernah menyangka saudara Yifeng kita adalah pangeran musik elektronik. Meneliti kecantikan dunia, Tuan Muda, saya merasa Anda sangat tampan saat berlutut di hadapan Anda." Tak hanya penonton bioskop yang tertarik dengan lagu tersebut, banyak penyanyi, aktor, dan manajemen tingkat atas berbagai perusahaan juga menganggap lagu Hong Dali sangat menarik. Dalam sekejap, My Story, milik Brother Dali menguasai internet. Banyak sekali pengguna internet yang menyiratkan, saya merasa tidak nyaman jika tidak mendengarkannya setiap hari. Promosi untuk Holy Warriors of the Goddess memanas. Liang Yifeng adalah pemeran utama pria dalam film ini. Sementara internet sedang sibuk, antek nomor 1 Hong Dali, Ling Xiaoyi, benar-benar sibuk. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Muda, kami merasa keberatan dengan segala jenis iklan. Ya, terima kasih atas pengertian Anda, bahkan dengan biaya dukungan sebesar 10 juta. Tidak ada yang dapat saya lakukan, apa, yang lain akan melakukannya, selama mereka mengenakan pakaian suci mekanik. Ya, saya dapat menanyakannya kepada Tuan Muda, keputusan akhir tetap berada di tangan Tuan Muda. Oke, selamat tinggal. Halo, saya Ling Xiaoyi, pengesahan iklan mobil Kadik. Ya, oke, biaya pengesahan 13 juta, oke, saya sudah mencatatnya. Mengenai hasilnya, saya perlu memeriksanya dengan Tuan Muda. Ya, Anda Direktur Zhao dari Heavenly State Animation. Ya, Anda ingin membeli lisensi eksklusif untuk adaptasi anime Mechanical Man. Ya, 30 juta. Oke, saya akan sampaikan pesan Anda. Saya tidak bisa memastikan hasilnya. Halo, saya Ling Xiaoyi. Ya, situs web militer negara surgawi menginginkan wawancara eksklusif. Ini, saya tidak bisa menjanjikan apapun sekarang, saya perlu memeriksa dengan Tuan Muda. Ya, terima kasih atas pengertian Anda. Setelah menolak semua permintaan dukungan, Ling Xiaoyi kembali melapor ke Hong Dali. Tuan Muda, ada 32 perusahaan yang meminta dukungan, perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan besar di negara ini, perusahaan-perusahaan itu memiliki aset yang melebihi ratusan miliar, total biaya dukungannya mencapai 345 juta. Melihat catatannya yang terekam, Ling Xiaoyi terus terang setelah mengikuti Hong Dali dalam jangka waktu yang lama. Investasi untuk prajurit suci Dewi, hanya 50 juta. Bahkan belum ditayangkan. Hanya dengan menunjukkan wajahnya, Tuan Muda telah menerima tawaran biaya dukungan setinggi 345 juta, semua tawaran yang sah. Begitu Tuan Muda setuju, dia akan mendapatkan semua uang ini. Sekalipun hati Ling Xiaoyi kuat, jantungnya berdebar kencang, terlalu mudah mendapatkan uang sebanyak ini. Namun, jelas Hong Dali tidak suka mendukung apapun. Namun, setelah dipikir-pikir, ia telah menghabiskan terlalu banyak uang akhir-akhir ini. Jika tidak membutuhkan banyak usaha, ia bisa saja melakukan pekerjaan asal-asalan. Berbaring di paha Lin Yanwei yang lembut dan lentur, Hong Dali membalikkan tubuhnya dengan enggan. Aku tidak bisa diganggu, minta mereka untuk memeriksa dengan ayahku, lihat apa yang dia pikirkan. Kemudian, dia kembali tidur. Dahi Ling Xiaoyi dipenuhi keringat. Dia bertanya dengan hati-hati, oh ya, Tuan Muda, ada telepon dari Heavenly State Animation, mereka ingin membeli lisensi eksklusif untuk adaptasi anime Mechanical Man, apakah Anda setuju? Mereka ingin membuat animasi, aku bisa mempertimbangkannya. Hong Dali mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Katakan pada mereka untuk menggunakan Suster Zishan sebagai ilustrator, kalau tidak, tidak ada ruang untuk diskusi, aku tidak bisa mempercayai orang lain. Jika membuat adaptasi anime tanpa Jin Zishan sebagai ilustrator, itu akan menjadi pemborosan bakat. Oleh karena itu, Hong Dali menyatakan hal itu tanpa mengatakan apapun lagi. Jin Zishan sangat tidak beruntung sebelum bertemu Hong Dali. Komik yang ia terbitkan sebelumnya semuanya gagal. Ini adalah kesempatan baginya untuk mewujudkan mimpinya. Hong Dali menambahkan, jika mereka berani mengatakan apapun tentang hal itu, saya akan membuka perusahaan animasi saya sendiri. Baiklah. Ling Xiaoyi mengangguk penuh semangat. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang mengganggu Tuan Muda pergi begitu saja. Setelah masalah ini selesai, Ling Xiaoyi bertanya lagi, Tuan Muda, juga, situs web militer negara surgawi meminta wawancara eksklusif. Tidak, aku tidak bebas. Hong Dali langsung menolak. Aku tidak punya waktu luang sampai tahun 2114. Baiklah. Ling Xiaoyi menahan tawanya. Sedangkan untuk perusahaan lain, saya akan meminta mereka menghubungi guru secara langsung. Kota Shanghai Tianhai, pintu menuju surga. Hong Wei Guo berdiri di dekat jendela sambil menatap kerumunan orang dan menarik napas dalam-dalam.
Situasinya suram. Qian Guangzhou mengumpulkan hampir 40 anggota dengan maksud untuk memaksulkannya. Dengan tekanan seperti itu, Hong Weiguo dapat merasakan tekanan itu meskipun ia biasanya tidak tergerak. Dimaksulkan di kamar dagang sumber daya bukanlah suatu lelucon. Saat dia memikirkan hal ini, sekretarisnya Xiao Liu berlari masuk dengan tergesa-gesa. Begitu dia memasuki ruangan, dia berteriak, "CEO Hong, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang serius telah terjadi." Bab 489. Jelas aku mengambil keuntungan darimu. Sesuatu yang serius telah terjadi. Jantung Hong Weiguo langsung berdebar kencang mendengar hal itu. Dia berada di pintu surga, dan dia harus berhati-hati dengan setiap langkah yang diambilnya. Jika dia membuat kesalahan sekecil apapun, dia bisa kehilangan sekutu. Kehilangan sekutu di kamar dagang sumber daya berarti mendapatkan musuh lain. Tidak peduli seberapa luas kerajaan bisnis Hong Weiguo, ini tetap sesuatu yang tidak akan ia anggap enteng. Masalah serius apa? Tenang saja, ceritakan pelan-pelan. Hong Weiguo duduk di sofa dan berkata pelan, siapa yang dijerat kali ini? Ya. Sekretaris Xiao Liu berkata dengan cemas, belum, tetapi mereka mulai goyah, CEO Hong, tolong cepat lihat, jika Anda menunda, saya khawatir mereka akan bergabung dengan pihak lain. Baiklah. Hong Weiguo menarik napas dalam-dalam. Aku akan pergi sekarang. Pintu surga, lantai 89, ruang konferensi kecil. Ayah Qian Yujin, Qian Guangzhou, duduk di sofa sambil menatap wajah-wajah tak yakin dari 3 orang di seberangnya. Saya tahu kalian bertiga berhubungan baik dengan Hong Weiguo, namun, berbisnis itu seperti berperang, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada teman yang bertahan selamanya, yang ada hanya manfaat yang bertahan selamanya. Kalian bertiga sebelumnya telah menikmati hubungan baik dengan Hong Weiguo, tetapi situasi saat ini sudah jelas, begitu rapat kamar dagang sumber daya dimulai, kita akan memaksulkan Hong Weiguo, jadi sekarang adalah waktu terbaik untuk memihak, pasti akan ada manfaatnya jika kalian bertiga bergabung dengan saya. Ini. Ketiga orang itu mulai ragu-ragu. Arus bawah telah melonjak sejak rapat kamar dagang sumber daya berlangsung. Sebagai CEO dari 100 perusahaan teratas di negara ini, pikiran ketiga orang ini jelas tidak tumpul. Pada rapat kamar dagang sumber daya hari ini, Hong Weiguo, sebagian karena Hong Dali, dan sebagian karena fakta bahwa ia selalu memiliki hubungan yang tegang dengan keluarga Qian, pasti akan berhadapan dengan Qian Guangzhou. Di pihak Hong Weiguo, Mu Tai, dan Liu Yihui membentuk segitiga besi. Hong Weiguo adalah yang terkuat di antara mereka dan merupakan orang yang paling menarik kebencian dan daya tembak. Mu Tai tenang dan pandai menganalisis. Dia meliput pekerjaan latar belakang. Liu Yihui licik dan metodenya sangat efektif. Dia adalah kekuatan penyerang utama. Ketiganya hampir memonopoli seluruh internet. Di negara surgawi, dimanapun ada internet, akan ada jejak mereka bertiga. Namun, tidak peduli seberapa kuat mereka tetap hanya 3 orang. Bahkan jika mereka memiliki sekutu, berapa banyak anggota yang ada di seluruh kamar dagang sumber daya? Kurang dari 60. Adapun anggota di pihak Qian Guangzhou, lebih dari 40. Kesenjangannya sangat besar. Namun, jika mereka benar-benar ingin berpindah pihak, putra Hong Weiguo, Hong Dali. CEO Qian, kita semua adalah orang dewasa yang pengertian di sini, dan orang yang jujur tidak akan menggunakan sindiran. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, jangan bicara tentang berpindah pihak sekarang, masalah utama di sini adalah putra Hong Weiguo, Hong Dali, apa yang akan dilakukan CEO Qian dengannya, jangan gunakan alasan bahwa dia hanyalah anak yang hilang untuk mengecoh kita, ambil contoh insiden pedang spiritual, saya yakin bahwa bahkan jika saya mengeluarkan 10 kali lipat jumlah itu, saya mungkin masih tidak dapat mencapai efek yang berhasil dia lakukan. Hong Dali adalah alasan sebenarnya di balik keraguan mereka. Mereka tidak bisa menilai dengan benar seorang anak ajaib legendaris seperti Hong Dali. Betapapun kuatnya Hong Weiguo, dia tetaplah seorang manusia. Metodenya cerdik dan efektif, tetapi itu hanyalah itu, cerdik dan efektif. Jika seseorang menganalisisnya dengan saksama, mereka akan dapat mengetahui bagaimana dia melakukannya. Yang lebih buruk adalah, pada akhirnya, seseorang akan tiba-tiba menyadari. Oh, jadi begitulah cara dia melakukannya. Sekarang aku mengerti. Tapi Hong Dali, dia benar-benar berbeda. Hampir tidak seperti manusia. Jika menilik kosakata, satu-satunya kata yang cocok untuk menggambarkannya adalah aneh. Ada logika dalam metode orang lain. Namun, metode Hong Dali biasanya ditanggapi dengan reaksi seperti, mengapa seperti itu? Bagaimana bisa menjadi seperti itu? Tidak seorang pun dapat menebak akibat seperti apa yang akan ditimbulkan oleh cara-caranya yang boros. Bahkan jika itu sudah terjadi, reaksi umum tetaplah ketidakpercayaan. Menghadapi orang seperti itu, sulit untuk tetap tidak peduli.
Segala macam kekuatan dan kemampuan tidak mampu menghadapi keberuntungan Hong Dali yang tak terkalahkan. Ini bukan sekadar candaan. Itu telah terbukti benar berkali-kali. Hong Dali. Berbicara tentang Hong Dali, Qian Guangzhou mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menggambarkan anak yang hilang ini. Namun, dia segera tersenyum dan berkata, sejujurnya, anak yang hilang Hong Dali adalah teka-teki, namun, kepada kalian bertiga, aku punya sesuatu untuk dikatakan, dengarkan aku dan kemudian kalian dapat memutuskan pihak mana yang ingin kalian dukung. Baiklah, silakan. Ketiganya mengangguk. Kita sedang berbisnis sekarang, dan berbisnis itu seperti berperang, keberuntungan Hong Dali memang tak terkira, itu sesuatu yang tidak bisa kusangkal. Qian Guangzhou berkata perlahan, itulah mengapa aku bilang bergabung dengan kami akan menjadi pilihan terbaik bagi kalian bertiga. Kalian tahu apa yang terjadi pada pedang spiritual, aku tidak akan mengoceh tentang itu, aku hanya akan berbicara tentang akibatnya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tekote dan melanjutkan, ini adalah pedang spiritual yang paling populer. Kemudian dia mengambil cangkir teh. Ini adalah Liga Dota Impian. Ketika ketiganya mengangguk, Qian Guangzhou melanjutkan, Hong Dali mampu menukar tempat cangkir teh dan tekote dalam waktu yang sangat singkat, saya kira kalian bertiga setuju dengan saya tentang ini. Benar, kalau begitu kami setuju. Salah satu dari ketiganya menjawab. Baiklah, sekarang, aku ingin bertanya padamu, jika Hong Dali berkecimpung dalam bisnis yang sama denganmu, apa yang akan terjadi padamu? Qian Guangzhou berkata dengan nada mengancam, sekarang kamu adalah tekote, bagaimana dengan masa depan, siapa yang bisa memastikan apakah kamu akan menjadi cangkir teh atau tekote? Ini. Mendengar ini, mereka bertiga tampak goyah. Qian Guangzhou benar. Contoh yang diberikannya adalah alasan mengapa Hong Dali begitu menakutkan. Orang tidak akan pernah tahu cangkir teh atau tekote mana yang dimaksud. Yang terpenting adalah, tidak peduli apakah itu cangkir teh atau tekote, ia dapat menukar posisi keduanya dalam sekejap. Kami. Ketiganya saling memandang dan bersiap untuk membuat keputusan. Tepat saat itu, terdengar suara dari pintu. Cangkir teh dan tekote apa? Apakah kalian sedang membicarakan tragedi? Itu Hong Wei Guo. CEO Hong, kami. Begitu Hong Wei Guo muncul, ketiga pria itu langsung menjadi gugup. Dengan Hong Wei Guo di sini, apapun yang mereka katakan, akan sulit untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka tidak berpindah kubu, posisi mereka sebagai sekutu akan tetap ternoda di benak Hong Wei Guo. Hehe, tidak perlu gugup. Hong Wei Guo menatap Qian Guangzhou. Membicarakan hal-hal seperti itu di depan umum, dan tanpa mengunci pintu, Patua Qian, kamu telah merencanakan semuanya dengan sangat rinci, apakah aku datang hari ini atau tidak, begitu aku mengetahuinya, aku tidak akan senang, kan? Melihat bahwa rencana liciknya langsung diketahui oleh Hong Wei Guo, Qian Guangzhou segera mengganti topik pembicaraan. Hong Tua, kurasa kau terlalu serius, aku baru saja membahas wadah teh dengan 3 CEO lama, jangan terlalu dipikirkan, hehe. Aku tidak terlalu memikirkannya. Hong Wei Guo mengeluarkan darah saat menjawab. Aku hanya khawatir kamu terlalu banyak merencanakan. Hehe, tidak penting apakah rencanaku sudah dipikirkan dengan matang atau tidak, Qian Guangzhou tertawa sinis. Yang penting, kali ini jelas aku ingin menangkapmu, kau seharusnya tahu itu dengan sangat baik. Hong Wei Guo tidak menunjukkan tanda-tanda kesusahan. Haha, ada banyak orang yang ingin menangkapku, menurutmu siapa dirimu? Kita tunggu saja, hehe, selamat tinggal. Ucap Qian Guangzhou sambil berdiri. Tepat sebelum pergi, ia mengingatkan ketiga pria itu. Kalian bertiga harus mempertimbangkan perkataanku dengan saksama, ini bukan lelucon, kesempatan ini tidak sering datang. Kemudian ia keluar. CEO Hong, kami, ketiga CEO tua itu tidak dapat mengambil keputusan. Mereka telah bekerja dengan Hong Wei Guo selama lebih dari 1 dekade dan dapat dianggap sebagai teman. Namun, begitu mereka memikirkan betapa menakutkannya Hong Dali. Kolaborasi tidak sepenting memastikan bahwa bisnis mereka akan bertahan. Saya mengerti perasaanmu. Hong Wei Guo memikirkannya dan berkata pelan, yang bisa saya katakan adalah, jangan memutuskan dengan tergesa-gesa, setidaknya amati selama beberapa hari terlebih dahulu, jika kamu salah memilih, akan terlambat untuk menyesal. Ketiga pria itu saling memandang dan mengangguk bersamaan sebelum bersiap pergi. Tepat saat mereka hendak pergi, salah satu ponsel mereka tiba-tiba berdering. Dia menjawabnya dan setelah mendengarkan beberapa saat, berseru kaget, apa, benarkah, di mana, cepat, kirimi aku alamat videonya. Dia sangat terkejut hingga wajahnya pucat, dan 2 orang lainnya benar-benar tercengang. Hong Wei Guo penuh dengan pertanyaan. Perusahaan pria ini jauh lebih kecil daripada perusahaannya sendiri, tetapi dia tetap menjadi anggota kamar dagang sumber daya. Paling tidak, dia adalah CEO sebuah perusahaan dan tidak seharusnya bereaksi begitu keras terhadap apapun.
Rasa ingin tahu Hong Wei Guo pun terusik. Tak lama kemudian, pria itu meminta sekretarisnya untuk membawakannya sebuah tablet. Pihak lain telah mengirimkan alamat situs web tersebut dan keempat pria itu mulai mengamati. Yang mereka lihat adalah wawancara Hong Dali. Video itu berjudul, Melindungi Perdamaian Dunia, Aku Manusia Mekanik. Ini. Hong Wei Guo juga tercengang. Aku baru beberapa hari tidak melihatnya, dan Dali kita sudah membuat ini. Tiga pria lainnya terlalu tercengang untuk berkata apa-apa. CEO Hong, Dali Anda, ini. Pikiran mereka berputar cepat dan mengambil keputusan dengan cepat. Pria yang memegang tablet bereaksi paling cepat. Dia berkata dengan keras, CEO Hong, saya telah memutuskan, saya akan berdiri di pihak Anda, saya pasti tidak akan goyah. Oh, bisakah Anda bertanya kepada Dali Anda apakah dia dapat mengiklankan perusahaan saya menggunakan baju besi manusia mekaniknya? Dia bukan orang bodoh. Akan sangat disayangkan jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini. Tanpa mempertimbangkan faktor lain, hanya dengan melihat popularitas video ini, dia tahu bahwa popularitas proyek baru ini akan melambung tinggi. Bab 490. Penundaan waktu. Anak nakal. Hong Wei Guo menatap video itu dengan saksama. Ia akhirnya bereaksi ketika orang di layar mengulangi ucapannya. Ia pasti sudah mati otak jika tidak menyetujui hal seperti itu. Itu hanya untuk merekam iklan. Bahkan Hong Dali tidak perlu hadir secara langsung. Yang mereka butuhkan hanyalah seorang antek dalam baju besi. Siapa yang tahu siapa yang ada di dalamnya? Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Hong Wei Guo tertawa terbahak-bahak. Karena Hong Dali berhasil menciptakan hal yang begitu mengesankan, mereka harus memanfaatkannya dengan baik. Selama kalian bertiga terus mendukungku, iklan tidak masalah. Iya, tak terduga. Benar-benar tak terduga. Apa yang ia pikir sebagai jalan buntu ternyata menjadi jalan keluar lain. Ia telah mengkhawatirkan dirinya sendiri atas penolakan ketiga pria itu tanpa alasan. Ia tidak menyangka bahwa dalinya akan menemukan sesuatu yang akan memiliki efek positif seperti itu. CEO Hong, saya harus mengatakan ini, Dali Anda benar-benar. Ketiga presiden tua itu menggelengkan kepala dan tertawa tak berdaya. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi, dia benar-benar sangat mengesankan. Pakaian suci mekanik, manusia mekanik. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan pihak berwenang tentang itu, tetapi jika film mendatang, prajurit suci Dewi, memiliki pakaian suci mekanik untuk membuka jalan, itu pasti akan menjadi hit besar. Begitu sesuatu menjadi populer, akan mudah untuk mendapatkan publisitas. Film bukanlah penjualan satu kali. Jika film pertama laku keras, Anda dapat memproduksi film kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Publisitas akan seperti efek berantai, satu demi satu. Jika ia berhasil menjalin hubungan baik kali ini, lain kali akan lebih mudah jika ia ingin Hong Dali membantunya beriklan menggunakan kreasi barunya. Itu akan luar biasa. Terlebih lagi, benda ini dilengkapi dengan persenjataan. Begitu video ini dirilis, negara pasti akan memberinya dukungan politik khusus. Saat itu, Hong Dali seperti pohon besar. Tidak seorang pun tahu seberapa besar pohon itu, tetapi jelas tidak kecil dan lebih dari cukup bagi mereka bertiga untuk berpegangan tangan. Haha, anakku pasti akan baik-baik saja, hahaha. Hong Wei Guo tertawa terbahak-bahak. Selama kalian bertiga mendukungku, kalian tidak akan tertinggal jika ada keuntungan yang bisa didapat di masa depan. Di seberang pintu surga, Qian Guangzhou kembali ke wilayahnya sendiri dengan semangat tinggi. Namun, begitu dia masuk, dia melihat bahwa 10 orang yang hadir tampak mengerikan. Salah satu dari mereka melihatnya masuk dan bergegas. CEO Qian, berita buruk, Hong Dali dari keluarga Hong muncul dengan sesuatu lagi, kali ini, terlihat sangat mengesankan. Hong Dali, apa yang telah dilakukan si brengsek itu kali ini? Setelah mendengar bahwa itu terkait dengan Hong Dali, Qian Guangzhou mulai khawatir. Tren itu terbukti sejauh ini. Hong Dali tetap tidak aktif atau meletus secara spektakuler. Ini dapat dikatakan sebagai salah satu gerakan khasnya. Semua orang yang hadir tampak sangat pucat. Berdasarkan hal ini saja, Qian Guangzhou dapat membayangkan bahwa apapun yang telah dilakukan Hong Dali kali ini sudah cukup untuk membuatnya menerima pukulan, dan pukulan itu tidak akan kecil. Di mana, cepat, biarkan aku melihatnya. Qian Guangzhou bergegas ke kursinya dan duduk. Dia berkata dengan tidak sabar, apa sebenarnya itu? Seseorang telah membawa buku catatan yang memutar video wawancara Hong Dali, melindungi perdamaian dunia, saya adalah manusia mekanik. Ini. Saat dia selesai menonton wawancara itu, Qian Guangzhou benar-benar tercengang. Dia tetap terkejut selama beberapa waktu sebelum dengan kejam memukul meja dengan tinjunya. Dengan suara, bang, dan ludah menyembur dari mulutnya, dia meludah.
Hong Dali, bagaimana keluarga Hong bisa menciptakan hal seperti itu? Bagaimana dia bisa menciptakan gelombang sebesar itu? Jika dia terus seperti ini, kita semua akan ditinggalkan dalam debu. Saat itu, seseorang tidak dapat menahan diri lagi. Dia bertanya dengan suara kecil, Cheo Qian, apa yang berhasil diciptakan Hong Dali kali ini benar-benar, efeknya akan luar biasa, lihat saja jumlah unduhannya, sudah hampir melampaui 1 juta, manusia mekanik ini benar-benar. Manusia mekanik. Qian Guangzhou berdiri mengancam dan berjalan ke arah pria itu. Semprotan ludah menghujaninya. Apa yang bisa dilakukan manusia mekanik, kita harus memaksulkannya, kita harus memaksulkannya. Tetapi, orang-orang yang duduk saling melirik sebelum berdiri bersama. Mereka berkata dengan suara pelan, Cheo Qian, kami sangat menyesal, tetapi kami bermaksud untuk menarik diri dari masalah ini, kami tidak menentang pemaksulan Hong Wei Guo. Tetapi Hong Dali telah berhasil menciptakan kehebohan kali ini, tidak mungkin pemerintah akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, kami hanya pengusaha, kami hanya tahu cara berbisnis, kami siap untuk melawan Hong Wei Guo, tetapi melawan pemerintah, kami sangat menyesal. Kalian ingin mundur? Qian Guangzhou melirik mereka, lalu menyipitkan matanya sebelum tertawa sinis. Apa kalian pikir akan semudah itu untuk mundur sekarang? Jangan lupa bahwa dokumen pemaksulan itu juga sudah ditandatangani oleh kalian. Kau. Wajah mereka langsung pucat saat mendengar apa yang dikatakan Qian Guangzhou. Beraninya kau mengancam kami? Hehe, mengancam tidak. Qian Guangzhou tiba-tiba tersenyum dan berkata perlahan, sebelum kalian meninggalkan ruangan ini, apa yang kukatakan tidak bisa dianggap sebagai ancaman, ya, semuanya di sini, situasi hari ini sedikit istimewa, dan aku mungkin telah berperilaku tidak pantas sebelumnya. Saat dia berbicara, dia melihat ke semua orang dan berkata, jangan terburu-buru, tolong dengarkan aku dulu. Melihat situasi yang mungkin telah berubah, beberapa orang yang berdiri tidak bersikeras untuk pergi. Sebaliknya, mereka duduk kembali. Bagaimanapun juga, mereka telah menandatangani dokumen pemaksulan. Bahkan jika mereka benar-benar memutuskan untuk mundur, tidak akan mudah untuk melepaskan diri dari semua keterlibatan. Saat itu, mereka akan berselisih dengan kedua belah pihak. Sebaiknya mereka mendengarkan apa yang dikatakan Qian Guangzhou terlebih dahulu. Semuanya, jangan khawatir tentang manusia mekanik dulu. Qian Guangzhou berdeham dan melanjutkan, karena kita sudah membicarakan topik ini, mari kita adakan rapat darurat, tolong beritahu semua sekutu kita, dan aku akan memberitahu semua orang apa yang sebenarnya aku rencanakan. Begitu mereka mendengar bahwa dia akan mengungkapkan semuanya, semua orang mulai berbisik-bisik. Pengungkapan penuh, jelas bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, mari kita dengarkan dan putuskan nanti, ya, mari kita dengarkan dulu, jika memang tidak ada masalah, maka kita akan melakukannya. Mari kita pertahankan status quo untuk menghadapi perubahan, dengarkan dia dulu. Sekarang setelah keputusan telah dibuat, semua orang segera menghubungi semua sekutu mereka. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berdatangan ke ruang konferensi kecil itu. Tak lama kemudian, terdengar suara kasar dari pintu, menggerutu, si tua Qian, sialan, kenapa kau memanggilku terburu-buru, apakah kita terburu-buru untuk menghadiri pemakaman, Hong Dali membuat manusia mekanik, apa kau sudah memikirkan cara untuk melawan, aku akan menjelaskannya terlebih dahulu, jika kau tidak punya ide bagus, aku tidak akan bergabung denganmu. Orang itu bertubuh sedang tetapi agak gemuk. Ia mengenakan kaos abu-abu sederhana dengan untaian manik-manik cendana di tangan kirinya. Ia adalah Cheng Qifu, Master Cheng keempat, CEO perusahaan real estate Jin di milik negara surgawi, dengan kekayaan bersih 30 miliar. Saat dia melangkah masuk, terdengar suara wanita yang dingin berkata, karena kamu memanggil kami ke sini, pasti kamu punya alasan yang bagus. Sang janda hitam, Wang Yingqiu, mengenakan setelan hitam yang tampak profesional dan sepasang kacamata berbingkai hitam. Ekspresinya sedingin es. Haha, karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai. Qian Guangzhou terkekeh. Saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini karena saya punya sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Iya, Cheo Qian, keadaan sudah seperti ini, mengapa Anda masih membuat kami penasaran? Cheng Qifu memiliki temperamen yang buruk dan suara yang menggelegar. Waktu kita adalah uang, siapa yang bisa mentolerir Anda bertele-tele? Begitu dia mengatakannya, semua orang mengangguk tanda setuju. Baiklah, kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Qian Guangzhou mengangguk dan langsung ke intinya kali ini. Semua orang seharusnya sudah tahu sekarang bahwa Hong Dali membuat pakaian suci mekanik, pakaian itu sangat kuat dan saat ini menjadi pusat perhatian di negara surgawi. Selain itu, karena memiliki persenjataan bawaan, saya yakin militer negara surgawi tidak akan mengabaikannya, tidak perlu diragukan lagi. Benar, bukankah itu sudah jelas, situasi kita sekarang tidak ideal, benar sekali, Hong Dali bukanlah orang yang bisa kita ganggu. Cheo Qian, apakah Anda punya solusi untuk masalah ini? Hehe,
Ada solusinya. Qian Guangzhou mendengarkan diskusi di bawah dan tersenyum sambil berkata, tentu saja, aku punya solusi, dan bukan hanya satu, untuk mendakwa Hong Wei Guo, aku harus memiliki beberapa kartu tersembunyi di tanganku. Dia masih punya kartu truf tersembunyi. Semua orang yang hadir bertanya dengan keras. CEO Qian, ada apa? Cepat beritahu kami. Qian Guangzhou melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan yakin, begini saja, meskipun Hong Dali berhak menjadi anak yang boros, dan hal-hal yang diciptakannya sungguh bagus, ada satu faktor yang sangat penting, pemerintah tidak akan mengizinkan seseorang menyimpan senjata ampuh ini untuk penggunaan pribadinya, bagaimanapun. Kita bukanlah Amerika, saya yakin bahwa militer kita sudah bersiap untuk mengambil alih pakaian suci mekanik milik Hong Dali. Jika tidak, militer mungkin akan mengizinkan Hong Dali untuk mempertahankan pakaian suci mekanik tersebut tetapi memerintahkan persenjataannya untuk disingkirkan. Inilah pertanyaannya, akankah Hong Dali dengan sukarela menyerahkannya hanya karena mereka memintanya? Tanpa persenjataan, pakaian suci mekanik ini tidak lebih dari sekadar properti film. Qian Guangzhou ada benarnya. Negara surgawi selama ini memiliki undang-undang yang sangat ketat mengenai persenjataan. Tidak mungkin mereka tidak menunjukkan reaksi sama sekali terhadap sesuatu yang memiliki kekuatan penghancur sebesar pakaian suci mekanik. Begitu kedua belah pihak berhadapan langsung. Tapi, seseorang di bawah bertanya, bagaimana jika Hong Dali menyerahkannya? Jika dia melakukannya, militer pasti akan memberinya perlindungan ekstra. Tidak mungkin dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Yang kami takutkan adalah Hong Wei Guo akan mendapat dukungan dari militer jika itu terjadi, dan dia memutuskan untuk membalas dendam. Ada kemungkinan seperti itu. Qian Guangzhou terkekeh. Faktor penentu di sini adalah waktu. Lihat, jika militer mengambil senjatanya, akan butuh waktu lama sebelum mereka mencairkan tunjangannya. Akan ada masa jeda, bisa sebulan, 2 bulan, setengah tahun, atau bahkan setahun. Periode waktu ini akan cukup bagi kita untuk menendang Hong Wei Guo keluar dari kamar dagang sumber daya. Setelah mengatakan itu, Qian Guangzhou memukul meja dengan keras. Begitu dia dikeluarkan dari kamar dagang, kekayaan bersihnya akan turun, dan wilayah pengaruhnya akan sangat berkurang. Bahkan jika militer memberinya keuntungan, dia tidak akan dapat berbuat lebih banyak selain berusaha untuk tetap bertahan saat itu. Penundaan waktu, yang kita harapkan adalah penundaan waktu. Ini hanyalah alasan pertama mengapa saya mengumpulkan semua orang hari ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.